webinar itu, dan dari situlah saya jadi saya kenal Pak Yori dari situ. Saya kenal Pak Yori dan saya ikut untuk membangin webinar itu. Itu selesai, saya lanjut kuliah, lulus, saya cobalah daftar di Han Awal dan puji Tuhan terima gitu. Oke. Ya, jadi intinya begitulah saya bisa kenal beliau sampai saya itu akhirnya bisa bekerja di tempat beliau. Itu mungkin sedikit dari saya sih, mungkin kita bisa ke Ica. Luar biasa. Ini satu cerita yang Pak, menurut aku apa ya? Bagi sebagian orang itu mungkin bisa saja di pikiran mereka itu mustahil loh. Karena Waduh, memang bagi kami mungkin ada yang udah kenal Pak Yori kan, Pak Yori udah kenal Abode, tapi nggak semudah itu menjangkau itu gitu. Jadi emang mungkin jalan Tuhan juga ya. Oke, iya. silakan Ica. Oke, selamat sore Bapak Ibu dosen ya. Mungkin ada yang bergabung di sini dan selamat sore juga teman-teman dan Bang Yusri juga. Oke. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Felicia Lena Garetami. Dari Bang Yusri sendiri penyebutannya sudah sangat tepat ya. Atau saya biasa dipanggilnya Ica gitu. Oke. Nah, cerita saya bergabung ya, lebih tepatnya bergabung di Han Awal dan juga di UMA Nusantara itu mungkin hampir mirip. Saya juga dari program Kampus Merdeka, khususnya Pejuang Muda, dan waktu itu saya ditempatkan di Alor. Ini posisinya saya memang masih mahasiswa di tahun 2021, seperti itu. Nah, program itu sebenarnya memberikan saya kesempatan untuk melakukan penelitian lapangan secara langsung. Nah, penelitian ini saya lakukan secara arsitektural, dan juga ini menghantarkan saya untuk bertemu Pak Yori di tahun 2022, sorry. Nah, jadi kesempatan ini akhirnya mempertemukan saya dengan beliau, dan beliau juga tertarik untuk melanjutkan proyek di Alor. Nanti akan saya ceritakan juga. Jadi ada kaitannya dengan sejarah UMA Nusantara, kemudian proyek-proyek UMA Nusantara seperti itu. Jadi setelah bertemu dengan beliau dan di Alor itu, akhirnya saya merasa bahwa oke, saya bisa membantu masyarakat dan saya senang terjun ke masyarakat secara sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakat adat ya terutama, dan juga ikut membantu untuk melestarikan rumah-rumah adat seperti itu. Maka sampailah saya di UMA Nusantara. Gitu, Bang. Oke, UMA Nusantara ya. Sebelumnya mungkin kawan-kawan pernah dengar Rumah Asuh, itu Iya, sekarang benar. branding barunya dari Rumah Asuh. Jadi mereka udah membesarkan lagi nih. Jadi bukan cuman masyarakat tertentu aja atau mungkin kalangan tertentu aja, tapi ini memang harapannya masyarakat publik pun juga tahu tentang Rumah Asuh ataupun UMA Nusantara. Oke, jadi hari ini kita mau bahas apa nih, Kak Ica sama Bang Hans? Jadi Ah, aku mencoba menghidupkan suasana nih. Oke, Kawan-kawan mungkin nggak hidupin kamera, jadi kita ngobrol kayak ngobrol bertiga aja nih ya. Oke, nggak nggak apa-apa, apa-apa. Iya. Bang. Hmm. Santai aja kita. Oke, mungkin kita ngobrolin apa nih hari ini? Boleh di ini Eh, spoiler. mu- ini mungkin aku langsung share screen aja ya, Bang ya. Oke, silahkan. Oke. Hmm, Udah kelihatan belum, Bang? Oke, udah. Oke, bentar ya. Sebelumnya kawan-kawan yang ingin bertanya, nanti ketika apapun yang ditampilkan oleh Hans, kalau kawan-kawan ingin bertanya, boleh raise hand ataupun langsung bertanya langsung. Oke, silakan Hans. Eh, jadi mungkin begini ya, Bang. Saya akan cerita sedikit gimana sih kita bisa sampai di situasi ini gitu. Jadi kan Oke. awalnya saya ini diminta tolong lah sama Pak Yori. Mas Hes, kamu eh, temenin saya ke Sumatera. Karena kebetulan saya orang Batak. Oke. Saya tolong temenin saya ke Sumatera. Kita akan melakukan ini kunjungan ke salah satu rumah adat yang sedang dikembangkan oleh Umat Nusantara. Yang proyek itu sudah ongoing dari 2018 ya kalau nggak salah ya. Ya. Dari 2018. Dan saya itu datang sebagai perwakilannya dari HAP lah. Itu kasarnya begitu kasarnya. Sementara si Ica ini kan dia murni dari Umat Nusantara. Jadi dia memang wajib ikut kalau ke sana. Jadi satu dua hal terjadi, kita bertemu lah Bang. Kita bertemu nih. Kami Pak Yori dan ketemu lah sama Bang Yusri di Pak. Nah, Bang Yusri itu bilang, gimana nih kalau kita sharing-sharing nih perjalanan dari Pak ini dan apa sih Umat Nusantara gitu loh. Gimana cara kita membroadcast Umat Nusantara gini, menaikkan namanya gitu loh. Biar orang-orang masyarakat lebih tahu, oh ada loh uh, lembaga yang peduli terhadap rumah adat sosial. Oh ada loh gini gini gini. Mungkin banyak ya, tapi kita lebih spesifiknya ingin bahas Umat Nusantara begitu. Nah ini mungkin uh,
karena ini ranahnya Ica ya, sebagai Uma Nusantara, mungkin dia bisa langsung mulai. Ya, mungkin aku akan cerita sedikit, Bang. Mungkin teman-teman yang baru dengar Rumah Asuh atau Uma Nusantara di sini, aku akan cerita sedikit eh, Uma Nusantara. Ini udah ganti slide belum memang? Oh, udah. Belum, Belum ya? belum. Udah kelihatan belum? Oke, udah. Nah, Ya. udah. Oke. Uma Nusantara atau Rumah Asuh ya, sebelum branding. Jadi pada tahun 2008, Pak Yori dan tim dari Han Awal itu memang sering melakukan perjalanan, mereka menyebutnya ini sih, perjalanan cinta tanah air. Jadi mereka sering keliling Indonesia buat ngeliat-ngeliat nih rumah-rumah adat kayak gitu. Nah, di tahun 2008 ini hati mereka tuh tersentuh gitu di Werebo, yang mungkin teman-teman juga udah sering dengar. Werebo itu jadi salah satu tempat untuk kebangkitan arsitektur Nusantara kayak gitu. Jadi perjalanan itu dimulai di tahun 2008 di mana Pak Yori ya sebagai founder dari Rumah Asuh atau sekarang disebut dengan Uma Nusantara itu melihat Werebo ini memiliki potensi gitu. Dan itu menjadi salah satu dasar dari pergerakan arsitektur Nusantara sampai saat ini. Jadi waktu itu yang berangkat ke Werebo itu mereka juga hanya bermodal sebuah foto. Jadi masyarakat di Manggarai itu saya nggak tahu juga nih posisi kampung adatnya di mana dan keadaannya seperti apa. Nah, akhirnya bersama tim Rumah Asuh mereka pun berkunjung nih ke Werebo. Posisinya waktu itu dari yang saya baca di bukunya ya, mereka juga tidak tahu nih trekkingnya seperti apa, lama untuk sampai ke desanya seperti apa gitu. Nah, akhirnya ketika sudah kembali dari Werebo, mereka memutuskan untuk oke, kita akan membantu desa ini untuk kita restorasi ulang, kita bantu di tahun 2011. Akhirnya sampai sekarang Werebo menjadi kebangkitan dari arsitektur Nusantara. Nah, di sebelah kanan itu ada gambar konstruksi bangunannya di Werebo, dan itu yang menjadi dasar logo dari Uma Nusantara. Oke, di next logonya yang seperti saya tunjukkan di awal ya. Nah, ini adalah salah satu representasi dari hubungan antara geografi tata letak sawah yang ada di Manggarai dan juga dari Werebo. Akhirnya lahirlah makna dari logo Uma Nusantara seperti yang ada di sebelah kanan bawah ya. Udah keganti belum ya, Bang? Ini PPT-nya? Udah. Ini gambar. Udah ya? Oke, ini aku juga mau sedikit memperkenalkan 4 orang founder dari Uma Nusantara di sebelah kiri ya. Ada Bang Ipit, dan di sebelah kanan ada Mas Pascal, kemudian ada Pak Yuri sendiri dan Mbak Farani. Jadi mereka ini salah satu founder atau pendiri yang menggagas setiap proyek, kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di Uma Nusantara. Next. Dan ini ada beberapa program dari Uma Nusantara yang saya bisa sebut kenapa perjalanan cinta tanah air, karena memang lokasi dari proyeknya sendiri itu memang dari barat sampai ke timur ya, seperti topik kita pada hari ini ya Bang ya. Ya. Perjalanan dari barat ke timur seperti itu. Jadi ini ada dari Wainyapu, kemudian dari daerah Bajawa, kemudian kita kemarin yang terakhir di tahun 2022 itu kita ke ke Papua. Jadi ada rumah kaki 1000 yang mungkin akan jadi next project-nya Rumah Asuh juga. Oke, next. Kemudian ini beberapa rumah ada di daerah Padang, kemudian ada sampai di Kalimantan Barat juga rumah adat Dayak seperti itu. Oke, bisa di next. Kemudian ini ada sedikit rekapannya dari ini hanya dari tahun 2009 sampai 2017 bagaimana program Rumah Asuh itu membantu merestorasi rumah-rumah adat. Jadi sebenarnya bukan hanya rumah adat sih, tetapi juga ada gereja yang nanti juga akan teman kita, Pak Moses ya, menyampaikan juga. Jadi ada revitalisasi, ada pembangunan ulang, dan itu dari barat sampai ke timur itu proyek-proyek dari Uma Nusantara atau Rumah Asuh seperti itu. Dan ini kita tidak bisa berdiri sendiri ya sebagai arsitek begitu. Jadi kita membutuhkan rekan-rekan yang sehati untuk ikut membantu seperti itu. Di sini ada foto teman-teman kita yang ikut membantu, mungkin tidak dalam bentuk tenaga, tapi dalam hal lainnya mendanai berjalannya program-program Rumah Asuh. Dan di sebelah kiri salah satunya ada Ibu Tirto dari Yayasan Tirto Utomo yang ikut membantu untuk beberapa rumah, bahkan hampir semua rumah yang ada di Proyek Uma Nusantara itu dibantu oleh Ibu Tirto dari Yayasan Tirto Utomo seperti itu. Oke.
Dan untuk teman-teman mungkin yang bertanya-tanya ini program rumah asuh, kalau kita misalnya mau lihat nih, kita bisa kepoin di mana, itu bisa di Instagramnya ya. Jadi Instagramnya sudah mulai kita posting beberapa pencapaian, kemudian beberapa cerita tentang perjalanan Cinta Tanah Air akan kita rangkum di Instagramnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa follow ya untuk Instagram Uma Nusantara seperti itu. Dan untuk teman-teman nih yang pengen juga nih tahu cerita gimana perjalanan dari Uma Nusantara selama di Werebo, itu juga bisa untuk koleksi bukunya, pesan dari Werebo seperti itu. Mungkin nanti di akhir bisa kontak kita juga. Tuh. Oke, Nah, aku tertarik kali nih sama buku tuh. Cuma belum beli nih. Mungkin nanti udah aku cek pernah baca langsung juga ya lah. Bang? Hah? Udah pernah baca juga ya Bang? Oh, itu yang menjadi inspirasi dasar pembentukan AVI di Medan. Waduh, Jadi mantap sih, Bang. Oke. itu berarti kan luar biasa ya. Hmm. Mungkin beberapa lembar kertas tapi bisa menggerakkan masyarakat bahkan sampai ke Sumatera Utara. Oke, tadi kita menarik ya. Ini aku sedikit kita coba ngobrol-ngobrol juga biar lebih merefresh lah, mungkin lebih menambah wawasan juga. Tadi mungkin tahu nggak Ca, berapa jumlah rumah adat yang udah dibantu oleh Rumah Nusantara? Wah, kalau secara spesifik itu sangat banyak sih Bang. Dan Hmm. sebenarnya kalau sudah dibantu untuk dikatakan sudah selesai atau belum, itu Hmm. sebenarnya masih banyak beberapa proyek yang lagi ongoing. Salah satunya kan di Pak-Pak Barat itu Bang. Jadi bisa kita katakan secara jumlah itu tidak bisa Bang. Tapi kalau kita katakan secara skala dari Indonesia ini, Udah itu sampai merata. Jadi dari barat sampai ke Barat. timur. Seperti itu Iya, Bang. kayak gambar yang tadi Mm, ya, berarti itu emang udah. mm-mm. Ya mungkin masyarakat di kota mungkin kurang tahu ya, tapi kalau masyarakat yang dibantu mungkin udah lebih tahu dibandingkan orang di kota, karena memang yang dibangun itu biasanya di daerah ya rumah adat kayak gitu, di daerah adatnya gitu ya. Oke, menarik nih ya. Kawan-kawan yang ingin bertanya silahkan ya. Ini di sini juga udah ada Bang Rizky Madatilah itu dari Aceh Tengah yang juga membantu kegiatan Umat Nusantara di Aceh Tengah. Mungkin nanti kalau ada yang bertanya silahkan aja. Oke, mungkin kita lanjutkan nih Desa Adat Takpala. Nah, jadi teman-teman mungkin bertanya-tanya ya, tadi Uma Nusantara sekarang tiba-tiba Desa Adat Takpala. Jadi Hmm. Desa Adat Takpala ini juga salah satu tempat di mana saya bisa ikut bergabung dengan Uma Nusantara, dan tempat ini juga menjadi tempat saya bertemu dengan Pak Yori dan tim dari Uma Nusantara seperti itu. Hmm. Nah, jadi Desa Adat Takpala ini kan sebenarnya terletak di Alor, Nusa Tenggara Timur. Oke, bisa di next buat gambarannya. Jadi bisa teman-teman lihat begitu hijau, begitu cantik, dan begitu menarik tempat ini. Nah, tempat ini adalah waktu saya magang Asik kali. di program Pejuang Muda Kampus Merdeka. Jadi penempatan saya ada di sini, gitu. Tempatnya benar-benar sangat cantik ya, apalagi lautnya benar-benar biru. Dan ketika saya ditempatkan di Alor itu durasinya sekitar 2 bulan. Perjalanan saya selama di Alor. Nah, tapi ketika saya sampai di Alor, sebenarnya yang menjadi isu menarik adalah Alor itu baru saja terdampak badai Seroja. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya tentang badai Seroja. Oke, Belum bisa sih. di next. Ya. Badai Seroja belum pernah dengar ya, Bang? Belum benar dengar. Jadi badai Seroja itu yang sempat menyerang di NTT. Sebenarnya hampir ini kan istilahnya perubahan cuaca ya, Bang, badai Seroja itu. Jadi sempat menimpa Alor dengan sangat parah. Tapi yang menarik adalah di Alor ini untuk beberapa daerah, salah satunya yang Desa Adat Takpala ini, tidak terdampak seperti itu. Rumah-rumahnya tetap berdiri tegak, sedangkan di beberapa tempat itu terjadi kerusakan fasilitas seperti jembatan yang terputus, kemudian jembatan aspal, jalan aspal itu juga jadinya hilang karena intensitas badai yang sangat tinggi. Terjadi longsor, kemudian ada juga sempat gempa bumi seperti itu. Nah, mungkin foto-foto yang teman-teman lihat ini hanya seperti ini ya, area lapang terbuka, tapi sebenarnya ini bukan sungai yang sebelah kiri. Jadi awalnya ini adalah jalur untuk menyeberang ke salah satu desa, tapi karena badai Seroja, arah aliran sungai itu jadi berpindah. Jadi yang sebenarnya bukan sungai, jadi sungai, yang ada jalan dan perkampungan jadi rata dengan tanah, kemudian ada akses jalan itu terputus, dan foto paling terakhir ini sebenarnya jalan aspal, tapi karena longsor dan akhirnya fasilitas ini tertutup gitu. Ini Jadi menggambarkan ngerinya badai itu ya. ya sangat mengerikan sekali Bisa. Bang Badai Seroja itu. Bahkan di bulan Oktober dan November ketika saya masih berada di Alor, di beberapa desa itu karena memang aksesnya sulit, jadi ada beberapa korban yang sudah tidak bisa diselamatkan. Dan akhirnya ikut terkubur di bawah longsor itu karena keterbatasan juga ya Bang. Iya. Gitu. Sedih kali.
Oke. Iya, nah, ini sedikit gambaran tentang desa adat Takpala, desa yang memberikan saya banyak pertanyaan sebenarnya. Bagaimana desa yang ada di atas bukit ini menghadap ke laut, yang sebenarnya sangat potensi untuk terdampak bencana alam seperti itu. Kenapa desa ini mampu bertahan seperti itu, Bang? Jadi ketika saya di Alor, saya juga sempat mengunjungi desa ini dan Hmm. sebagai mahasiswa arsitektur waktu itu saya bertanya-tanya, ini gimana nih posisinya? Apa yang menjadi rahasia kenapa bangunan ini bisa bertahan di sini? Oke, Kemudian dari ini semua ada beberapa bangunan foto. dia bisa Hmm, bertahan ya. benar, Bang. Hmm. Jadi di sini ada beberapa foto bentuk rumah-rumah adatnya yang sebenarnya simpel ya gitu. Ya. Di tahun 2021 saya hanya menulis tentang rumah gudang ini. Hmm. Oke. Nah, di tahun 2002 ketika penelitian saya itu dilanjutkan, Hmm. saya akhirnya membuat maket bersama Bapak Abner. Saya juga sempat tinggal dengan Bapak Abner ini. Kita membuat maket dan akhirnya di situ saya melihat, oh ternyata ada sebuah rahasia yang bisa Oh. saya ceritakan kepada teman-teman bagaimana desa ini bisa bertahan dari Badai Seroja, bagaimana rumah adat ini bisa bertahan dari Badai Seroja. Gitu Bang kira-kira. Nah, di sini saya juga ikut naik akhirnya ke lantai 2 dari rumah ini. Di sini bapaknya kebetulan lagi renovasi rumah, jadi beliau menceritakan ini loh cara pasang sistem ikatnya, pakai tali jenis apa, dan juga sistem konstruksinya seperti apa gitu Bang. Jadi itu sambil saya catat dan saya tulis juga untuk laporan penelitian saya. Gitu. Sampai akhirnya penelitian saya berjudul Mitigasi Kebencanaan dalam Tata Ruang di Kampung Takpala. Gitu. Jadi sama latar belakangnya saya bertanya-tanya kenapa Alor yang sangat cantik ini bisa begitu banyak bencana. Jadi secara geografis juga ya, posisinya adalah Ring of Fire dan juga dilalui oleh Volcano Arch. Jadi itu menjadi dasar kenapa Alor ini memiliki 10 potensi kebencanaan untuk bencana alam seperti itu. Nah, ini ada beberapa berita yang sempat saya kumpulkan dan yang paling parah ternyata ada gempa bumi di tahun 1992. Itu juga sempat menerpa Alor. Posisinya kampung desa adat Takpala ini sudah ada. Jadi dari wawancara saya bersama masyarakat, menurut masyarakat beberapa rumah konvensional biasa di Alor itu hampir sudah rata dengan tanah. Posisi atapnya sudah roboh, tapi Takpala ini masih berdiri. Itu yang menarik dan yang terbaru adalah di tahun 2021 ya, waktu bulan April, siklon tropis Badai Seroja. Gitu. Nah, jadi ketika saya mengkaji tentang desa adat Takpala ini, saya bertanya-tanya kenapa tempat yang itu tadi potensi untuk bencana bisa menjadi strategis dan juga bertahan dari bencana. Ternyata dari tata letak ini, desa adat Takpala menyimpan mitigasi kebencanaan yang bisa kita terapkan dalam desain arsitektur kita sebenarnya. Jadi dari sejarah perkampungan ini juga sebenarnya ada beberapa kejadian yang akhirnya mereka pindah ke desa ini. Jadi posisi kampung lama itu berada lebih di atas gunung. Namanya adalah Taklelang atau Kampung Lama. Kemudian area Takpala ini sendiri sebenarnya hanyalah area transit untuk gudang hasil panen. Karena orang zaman dulu waktu berkebun itu tuh posisinya di arah pantai, Bang. Ceritanya gitu. Itu Dari apa yang saya yang wawancara ya. Ya. Oh. Nah, akhirnya ketika terjadi kebakaran di desa di Kampung Lama atau di Taklelang, mereka kena pindah ke desa adat Takpala seperti itu. Nah, akhirnya setelah saya mewawancarai untuk timeline-nya, di mana di tahun 1942 itu adalah rumah gudang pertama, sampai akhirnya mereka berpindah dan juga terdampak oleh gempa di tahun 1992. Tapi kampung ini tetap bertumbuh, Bang. Jadi bukan rumahnya hancur, rusak, kemudian jumlahnya berkurang, tetapi mereka malah lebih bertumbuh seperti itu. Sampai di tahun 2021 ada bencana Badai Seroja, dan dilaporkan di tahun 2022 ada 16 rumah gudang, rumah yang khusus saya teliti. Seperti itu. Berarti meningkat Kemudian terus saya mulai rumahnya. secara jumlah terus bertambah seperti itu. Padahal kita lihat ada bencana, ada Badai Seroja, ada gempa bumi seperti itu. Kemudian saya mulai mengkaji tata letak kampung Takpala ini. Jadi mereka punya halaman rumah atau dalam bahasa Abu disebut footing atau area depan kampung Takpala yang digunakan untuk biasa hanya untuk bermain sebenarnya. Jadi ya seperti ruang terbuka biasa. Seperti itu. Ini areanya dan di area ruang terbuka ini terdapat yang namanya mesbah. Mesbah ini memang digunakan biasa untuk acara adat, mereka meletakkan
alat-alat berburu mereka, kemudian mereka menari-narikan tarian Lego-Lego, kalau untuk daerah Alor namanya. Kemudian saya mulai menganalisa di Misbah ini sebenarnya ada apa. Jadi di Misbah ini mereka punya kepercayaan bahwa mereka memiliki lidah mesbah. Jadi lidah mesbah ini adalah ditunjuk untuk orang yang boleh menceritakan sejarah di desa mereka. Jadi anak tertua yang memiliki lidah untuk menyampaikan adat istiadat di desa mereka, dan kebetulan itu adalah Bapak Abner yang saya wawancarai sebagai narasumber saya, seperti itu. Jadi di sini saya juga dari hasil penelitian itu saya mulai memetakan beberapa makna dari tata letak batu, dan juga dari ketiga batu ini ternyata melambangkan jumlah suku yang ada di desa adat Takpala. Kemudian ini tarian Lego-Lego. Nah, sebenarnya yang jadi menarik menurut saya adalah kenapa terpusat di satu titik gitu. Jadi ternyata memang adat istiadatnya mereka dan cara sistem berkomunikasi mereka adalah kita berkumpul di tengah, menyampaikan maksud kita, dan juga biar semua orang itu tahu apa yang mau kita lakukan. Jadi contohnya ketika mereka Lego-Lego, ini satu kampung berkumpul dan menarikan di satu titik. Nah, sistem komunikasi ini sangat penting Bang untuk mitigasi kebencanaan. Karena kan dalam keadaan panik, biasanya apa yang kita lakukan? Kita bertanya sama manusia, kita ada apa nih, gempa gitu. Nah, masyarakat Takpala ini yang saya sadari adalah ketika saya juga terdampak gempa, mereka keluar dari rumah konvensional, rumah biasa, dan mereka berkumpul di satu rumah gudang dan berdiskusi. Ini ada apa? Gempa. Oh, ada gempa. Ya udah, mereka duduk santai aja tuh di rumah gudang. Oh, sempat ngerasain berarti gempanya? Di Alor saya sempat kena gempa tuh 2 kali Bang, selama program Kampus Merdeka begitu. Nah, selanjutnya yang saya teliti adalah rumah gudang ini. Jadi ternyata di Kampung Takpala sendiri, selain tata letaknya yang sangat menarik, komposisi bangunan yang ada di desa adat Takpala sendiri itu beragam. Jadi ada rumah gudang. Rumah gudang ini menurut saya seperti shelter untuk kebencanaan. Di sini kita bisa masak, kita bisa tidur, kita bisa menyimpan bahan makanan dan juga alat berburu. Jadi benar-benar seperti shelter kompleks yang ketika terjadi bencana kita bisa tinggal di sini. Gitu, Bang. Kemudian ini ada beberapa konstruksinya. Jadi mereka tuh sebenarnya masaknya di lantai 2, Bang. Jadi di bagian Valahomi, dan juga menyimpan hasil panen itu di atap paling atas, di bagian Akuifoka. Jadi simpan hasil panen itu malah di atas gitu. Itu juga sempat jadi pertanyaan saya, kenapa simpannya di atas, bukannya itu malah makin memperberat konstruksi ya. Nah, akhirnya itu terjawab ketika saya melakukan penelitian ini. Kemudian ada juga beberapa jenis rumah, rumah laki-laki yang biasa ditempati oleh keluarga juga. Jadi disebut rumah laki-laki karena memang rumah itu menyimpan alat-alat berburu yang digunakan laki-laki, tapi perempuan juga boleh Bang tinggal di situ. Kemudian anaitova atau rumah tanah yang karena konstruksinya itu langsung menyentuh ke tanah. Tapi ini dijadikan rumah untuk mereka tinggal gitu. Kemudian ada rumah adat yang belum sempat saya kulik lebih dalam karena sebenarnya ini cukup pamali ya untuk dimasuki sembarang orang kalau bukan di acara adat. Namanya adalah Kolwati dan Kanorwati, seperti itu. Nah, akhirnya semua pertanyaan saya tentang kompleksitas desa ini tuh terjawab ketika Bapak Abner ini menjelaskan ke saya kenapa hasil panen itu diletakkan di atas atap. Jadi itu memberi beban gaya berat ketika terjadi turbulensi. Jadi ketika ada angin badai seroja itu kan ternyata sistemnya adalah mengangkat seperti itu, Bang. Makanya banyak atap yang berterbangan kan. Nah, ternyata sistem konstruksi ketika mereka meletakkan hasil panen di atap itu memberikan beban berat kepada atap. Sedangkan sistem konstruksi yang hiwang atau pengikat pada lantai 2 itu mengikat atap yang berat dengan sistem konstruksi yang tertanam di tanah. Jadi rumah itu seperti saling mengikat, Bang. Jadi ketika ada badai seroja mau mengangkat atap, atapnya sudah berat dan terikat. Tapi ketika ada gempa bumi, konstruksi ini juga mampu untuk merespon gerakan-gerakan yang ada ketika terjadi gempa bumi seperti itu. Jadi hiwang ini adalah konstruksi yang sampai sekarang masih saya terus kembangkan untuk penelitiannya seperti itu. Dan juga bagaimana sistem sambungan mulut dan lidah. Jadi istilahnya di rumah ini benar-benar tidak menggunakan paku. Kita tahu bangunan-bangunan yang ada di Nusantara. Kemudian sistem ragam anyamannya juga sangat menarik. Bagaimana cara mereka mengikat di setiap sambungan itu berbeda-beda, Bang. Jadi ada jenis palkape, jenis talinya juga beda. Ada makeling, materialnya juga beda. Ada lawai, materialnya juga beda. Gitu. Jadi beda fungsi, beda material, dan juga itu menjawab setiap konstruksi dan juga pertanyaan saya mengenai
bagaimana rumah ini bisa bertahan di Badai Seroja, gitu Bang. Oke, Kemudian menarik. saya juga menganalisa tata letak kampung ya. Jadi mereka benar-benar ternyata tidak menghadap secara frontal ke arah laut, tapi agak sedikit serong. Oke. Jadi kalau secara teori arsitektur nih Bang, kita tidak menghadap ke bidang yang lebih besar, jadi tabrakan yang dihasilkan dari angin itu tidak besar, karena Oh, secara logika ya, dan dari adat istiadat juga, mereka ini memecah angin yang datang dari laut, kemudian mengurai angin yang datang dari pegunungan. Jadi ketika terjadi badai seroja, ya itu seperti angin biasa aja Bang di perkampungan ini, begitu. Itu yang menarik dari Kampung Takpala, dan itu mereka pelajari dari petuah orang tua. Jadi ada beberapa, seperti Mesbah itu harus menghadap ke utara, Kolwati dan Kanorwati sebagai rumah adat itu menjadi acuan harus menghadap kemana pintunya, seperti itu. Dan itu memberikan hint untuk mereka mendirikan rumah yang menjawab keadaan alor yang penuh dengan kebencanaan, seperti itu. Makanya sampai di tahun 2022 rumahnya masih ada gitu Bang. Dan terus bertambah. Nah, kemudian kita kembali lagi ke sistem mitigasi kebencanaan yang ada di Desa Takpala. Jadi ketika mitigasi yang baik, kita harus tahu harus ada area transit. Area transit, kemudian harus ada shelter, dan juga harus ada area titik kumpul. Dan itu semua juga terjawab di Desa Takpala ini. Jadi halaman rumah yang biasa tempat mereka bermain itu menjadi area transit. Ketika terjadi gempa, mereka semua keluar. Terus saling komunikasi, ini ada apa ya, ada apa ya. Oh ini gempa biasa. Terus mereka balik lagi tuh ke rumah gudang, duduk. Santai-santai aja kayak biasa gitu. Nah, kebiasaannya itu terus terulang, Bang. Jadi pola kebudayaan itu membentuk pola mitigasi kebencanaan sebenarnya. Jadi kenapa orang alor santai kalau ada gempa? Ya karena mereka sebenarnya setiap hari itu seperti itu. Ada apa kita komunikasikan, kita berkumpul. Kalau udah aman ya udah kita duduk aja tuh di rumah gudang. Mereka lebih percaya rumah gudang daripada rumah yang konvensional seperti itu. Nah, jadi pada akhirnya dari hasil penelitian saya adalah tentang arsitektural ini adalah hubungan antar manusia dan bangunan dalam Desa Adat Takpala merupakan sebuah jalinan cerita dari masa lalu dan petuah untuk masa kini. Bagaimana kita membangun hubungan dengan alam dan juga bagaimana kita merespon kebencanaan. Jadi hadirlah Kampung Takpala ini. Dan kita juga harus tetap menjaga nilai budaya di dalam. Itu Bang, penelitian dari saya selama di Takpala. Sampai akhirnya saya diberi kesempatan oleh Pak Yori untuk membantu merestorasi rumah. Jadi kita bersama masyarakat kembali lagi Bang, visi misi Uma Nusantara untuk merekonstruksi rumah-rumah adat. Nah, di Alor kemarin baru saja selesai satu rumah. Posisinya sama kayak yang waktu kita ke Pakpak juga Bang, kan masih ongoing juga ya. Tapi yang di Alor udah selesai. Kita mendirikan satu rumah, udah pengasapan juga, dan sudah berdiri satu rumah Bang. Desa Adat Takpala Alor NTT. Sekian Bang. Oke, keren. Ini apa ya? Ini mungkin kita sebelum berganti topik ya, karena ini talk show. Ini kayak betul-betulan yang sebenarnya mungkin di zaman sekarang itu jadi isu yang kita besarkan gitu kan. Gimana nih merespon mitigasi bencananya, gimana masalah ring of fire lah segala macam. Ternyata nenek moyang kita dulu udah membuat sistem yang sedemikian rupa sebenarnya, dan bahkan bisa bertahan ratusan tahun sampai sekarang. Bahkan masyarakat sekarang pun kembali lagi menggunakan rumah-rumah itu. Jadi kok menurut aku ini luar biasa sebenarnya, yang mungkin banyak arsitek, mungkin banyak pengaruh dari luar juga ya. Kita kan pengaruh dari Le Corbusier lah, ketika kita masuk arsitek kita diajarkan tentang itu. Kita melupakan nih hal-hal yang kayak gini hebatnya gitu di Indonesia sendiri. Jadi ini mungkin kawan-kawan semua yang ingin bertanya bisa langsung cek di komen. Kalau kalian ingin langsung bertanya via buka kamera itu bisa langsung juga. Jadi bisa nanya-nanya nih sama Ica. Mungkin kamu tahu nggak detailnya apa, prosesnya apa, mungkin siapa yang di sana secara kebijakan mengambil keputusan dari desanya, itu bisa ditanyain langsung. Oke, kita lanjut aja lah sambil menunggu kawan-kawan. Kita lanjut ke topik yang selanjutnya nih. Ya. Sebelumnya terima kasih ya Bang ya dari ini diberi kesempatan. Mungkin aku bisa cerita dikit ya background dari gereja Randau ini. Jadi saya sendiri ini di sini itu saya itu adalah sebagai orang dari Han Awal. Tapi beberapa proyek saya itu bersinggungan dengan proyek Uma Nusantara. Salah satunya adalah gereja Randau ini. Jadi mungkin saya langsung masuk aja ke itunya. Jadi Pak Yori itu suatu satu saya diberi mandat lah oleh Pak Yori. Moses, kamu tolong dong rancangin
gereja dengan gaya rumah Dayak, tapi rumah Dayak itu harus netral, harus bisa dapat mewakili berbagai macam Dayak gitu. Memang kenapa Pak gitu? Jadi ini ada satu gereja di Randau, Ya. di mana gereja ini tuh dia tuh nggak punya identitas Dayak sama sekali, nggak punya identitas dari Kalimantan sama sekali. Nah, kira-kira seperti inilah. Jadi gereja ini tuh seperti gereja dengan gaya Belanda pada umumnya gitu loh. Atap runcing, terus segitiga, nggak nggak mencerminkan unsur-unsur Nusantaranya sama sekali gitu. Dan daerah Randau ini merupakan daerah yang sudah menjadi lahan produksi kelapa sawit. Jadi sudah hilanglah kebudayaan-kebudayaannya gitu. Oleh karena itu saya dimintalah tolong untuk diberi mandat lah sama Pak Yoril. Coba kamu rancangin dulu, kita visioning, bikin desain untuk bikin gereja di Randau. Tuh. Kira-kira seperti ini tapaknya. Jadi dia itu ada sebuah lahan, kalau nggak salah 8 hektar, di mana lahan itu akan diolah untuk membangkitkan kembali gitu, membangkitkan kembali nilai-nilai unsur Dayak di daerah Randau tersebut. Jadi lahan ini dipunyai oleh salah satu, jadi ada beberapa tokoh-tokoh daerah di sini. Contohnya ada namanya Pak Brun dan Bung Akau. Dia itu sangat cinta terhadap budaya Dayak, dia sangat cinta terhadap budayaan Nusantara. Jadi kita tolonglah ke Pak Yori, tolong dong Pak, kita ingin ngembangin daerah ini, tolong didesainin gerejanya tersebut. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kita visioning dan inilah waktu itu rapat perdananya. Ini ada Pak Yori, terus ada juga Pak Brun yang merupakan orang asli Randau, yang dia itu juga merupakan pemilik Yayasan Widya Cahaya Nusantara, yang dia itu bergerak di bidang kemanusiaan dan di bidang kemanusiaan di daerah Kalimantan. Ini kira-kira seperti inilah desainnya, desain visioning pertamanya. Jadi kita merancang sebuah gereja yang dapat menampung kurang lebih 1.000 umat dengan mempertahankan nilai Dayak, namun tidak mewakili Dayak-Dayak tertentu seperti Dayak Iban, Dayak Murut, dan Punan. Gitu. Jadi mereka tuh tetap tidak ada clash antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Jadi bangunan ini memiliki unsur Nusantara, namun terdapat komponen kontemporernya dengan bentuk railing yang kontemporer dan kisi-kisi yang memungkinkan udara itu mengalir. Jadi bangunan ini walaupun besar, tapi dia tidak memerlukan penghawaan buatan dengan plafon yang tinggi. Kira-kira seperti inilah gambaran kasarnya. Saat saya paparan, kalau misalnya kita dalam proyek itu, terkadang itu kita beruntung kalau dapat klien yang langsung, oh iya. Dan kebetulan inilah salah satu kliennya. Jadi saat kita paparan, wah ini sudah oke nih desain ini, langsung saja kita buat gitu, langsung saja kita realisasikan. Jadi akhirnya keren kok. Iya, jadi ya kurang lebih begitulah Bang. Long story short, desain ini langsung di-approve dan kebetulan hari ini adalah peletakan batu pertamanya. Tepuk tangan. Luar biasa nih. Kebetulan hari peletakan batu pertamanya dan sekarang kita lagi sedang berencana mau produksi gambar DED untuk pengembangannya. Kira-kira seperti inilah renderannya. Jadi bangunan ini memiliki konsep tameng. Jadi konsep tameng Dayak dengan bentuk 6 sisi seperti tameng yang memberikan naungan untuk umatnya. Kurang lebih narasinya seperti itu. Jadi kalau Pak Yori itu kalau mendesain itu dia tuh harus berarti pada satu hal narasi. Dia tuh ingin desain itu jangan cuma oh iya cantik, oh iya bagus. Dia tuh harus memiliki makna di setiap desainnya itu. Makna dan tujuan yang sesuai dengan daerah yang masing-masing. Oh ini daerah Dayak, berarti harus ada narasi Dayak. Ini daerah Kalimantan, berarti ada narasi Dayaknya. Oh ini daerah Sumatera harus ada narasi apa? Gitu Bang. Ini tampak depannya. Jadi atapnya ini tuh kurang lebih tadi kalau nggak salah 15 meter. 15 meter dengan anak tangga yang kalau misalnya kita selesai misa, jadi pastor itu biasanya tuh ingin menyapa umatnya. Jadi kita memberikan sebuah teras yang luas, di mana setelah selesai misa, pastor itu bisa duduk di depan teras itu, berdiri dan menyapa umatnya gitu.
kita juga memberikan elevasi sekitar 3 meter dari tanah ke bangunannya. Tujuannya itu apa? Untuk memberikan sirkulasi udara yang baik, jadi ruang bangunan itu tetap dingin. Kan kalau di Kalimantan itu seperti teman-teman tahu kan panas ya, sangat panas, sangat terik dan lembab, jadi harus ada banyak bukaannya. Selain untuk pengudaraan, kita juga digunakan sebagai ruang serbaguna. Misalnya ada misa prapaskah atau misa Natal, jadi bagian bawah itu bisa digunakan sebagai ruang ekstra untuk misa. Kita juga memberikan koridor di sebelah kanan dan kirinya, di mana nanti itu bisa digunakan sebagai ruangan untuk penambahan ekstra kalau misalnya sedang misa juga. Jadi intinya itu kita ingin memaksimalkan maksimalkan bangunan ini, namun tetap mempertahankan nilai-nilai Nusantaranya. Jadi dari narasi itu kita bergerak nih, gimana cara kita bisa menghasilkan desain yang bisa memenuhi semua keinginannya itu. Kurang lebih seperti itu, Bang. Oke. Keren. Ini kebetulan ini foto dari tim yang kemarin tuh baru persiapan untuk groundbreaking-nya. Jadi mereka sedang melakukan upacara adat, minta berkah untuk kelancaran groundbreaking-nya. Dan kemarin tuh sebenarnya udah pembebasan lahan. Ini jadi lahan itu kira-kira seperti inilah. Nah, ini maketnya. Ini maket dan kemarin tuh baru diterbangkan ke Kalimantan. Dan puji Tuhan tim Randau dan maket itu sudah sampailah di lokasi. Jadi saya juga baru tahu ya, saya juga baru belajar dari Pak Yori juga dan tim juga, bahwa kalau misalnya di masyarakat adat, mereka itu kalau membangun bangunan-bangunan kayak gini, dikasih gambar kerja itu nggak bisa mereka. Komunikasi mereka itu bukan gitu. Komunikasi mereka itu dengan melihat dan merasakan. Jadi mereka tuh request harus ada maket. Nanti mereka dari maket itu mereka ngukur, oh kira-kira segini, oh kira-kira segitu. Gimana sambungan kayunya, gimana bentuk ikatannya, gimana dia itu struktur yang menggantung, gimana peletakan pilarnya itu. Jadi kalau kita kasih gambar denah tampak potongan tuh kayak mereka nggak akan bisa. Mereka harus belajar itu dari sini, dari maketnya. Oh, kira-kira seperti ini, kira-kira seperti itu. Makanya maket ini sangat penting untuk pembangunannya. Gitu, Bang. Kurang lebih kayak gitu sih singkatnya. Jadi saya ini masih barulah di Hanawal ini. Jadi proyek-proyek saya tuh masih belum banyak, saya masih banyak belajar. Tapi ini mungkinlah bentuk sumbangsi saya lah dalam Nusantara ini, gitu, Bang. Oke. Sekian mungkin. Jadi Terima emang kasih. Bang Hans ini sangat merendah ya. Jadi dia baru lulus sudah bisa menghasilkan karya sebesar ini untuk banyak ribuan orang, dia mesti ngomong seperti itu gitu kan. Mungkin Waduh, kita enggak lah, Bang. aduh ya mungkin aku juga belum sampai sebesar ini karyanya gitu ya. Wah, luar biasa. Jadi cerita ini sangat apa ya, menginspirasi juga Bang Hans. Jadi di mana ternyata ada tempat yang mereka itu kehilangan identitas ya sebenarnya. Kok yang Iya. Mas cerita itu apakah tempat lain itu ada kehilangan juga atau cuma tempat ini yang hilang? Eh, jujur ya, Bang ya, saya sendiri kan masih belum pernah lah ke Kalimantan. Jadi saya tuh nggak tahu keadaan lapangan, tapi dari cerita-cerita dari teman saya, cerita dari Pak Yori itu adalah di beberapa tempat, terutama di daerah-daerah yang dia itu lahannya itu dipakai untuk lahan produksi gitu. Seperti ya ini, Oke. lahan buat kelapa sawit, lahan buat Hmm, hutan penghasil kertas. Nah, iya, disitulah unsur-unsur tradisinya itu hilang, Nusantara itu hilang. iya, betul Nah, betul. jadi uh, ini itu bisa dibilang sebagai proyek kolaborasi, Bang. Kolaborasi antara Hanawal, Rumah Asuh, dan tadi Yayasan Widya Nusantara itu yang dimiliki oleh Pak Brun. Pak Brun itu adalah salah satu pendirinya. Kalau Abang tahu itu namanya Sunday. Jadi dia tuh yang menjual blender, yang menjual gorden, Oh, yang bisa dibilang gorden-gorden premium lah, blender premium gitu. Sunday. Iya, Jadi, jadi beliau ini punya mandat lah kayak saya itu harus membangun kampung halaman saya. Kebetulan Pak Brun ini aslinya itu dari Randau. Jadi dia ingin saya tuh gak oh, mau kampung saya itu kehilangan unsur Nusantaranya. Jadi inilah bentuk sumbangsinya itu. oke. Jadi emang rumah rumah Nusantara itu emang kan udah terkenal dia menjaga rumah adat, istiadat Mm-mm. lokalitas kita gitu.
Nah, kan awal mereka project ya, arsitek ya, memang betul-betul pure arsitek. Mereka berkolab membuat satu project yang luar biasa nih sebenarnya. Kalau menurut aku ini adalah arsitek Nusantara masa depan. Jadi di mana ke depan aku yakin wajah arsitektur kita nggak akan sama kayak dulu lagi, di mana itu banyak pengaruh dari Mm-mm. industrialisasi, mungkin dari pengaruh luar kayak gitu. Ke depan aku yakin banyak bangunan yang akan lahir dari sini karena memang luar biasa besar kayak gitu manfaat dan juga estetikanya, dan nggak kalah keren kayak gitu daripada yang luar kan. Jadi menurut aku ini menarik kali ya, kayak tadi cerita tentang di situ ada ribuan orang yang selalu melakukan aktivitas ibadah. Dengan munculnya adat istiadat ini, dia kembali recalling memories gitu, kembali mengingat lagi siapa diri kita gitu kan. Jadi bisa lebih cintalah sama Indonesia ini. Menurutku karena aku udah merasakan beberapa kali ya ke mungkin proyek-proyek Nusantara, itu memang terasa kali sih, luar biasa masyarakat itu kembali punya pride kayak gitu akan daerahnya sendiri. Oke, keren. Luar Makasih, biasa Bang. nih. Aku jadi minder nih. Kayaknya Waduh, nggak berhenti lah jadi arsitek nih kayaknya. aduh, enggak lah, Bang lah. Ini cuma kebetulan aja ini. Aduh, kebetulan. Oke, ini mungkin kawan-kawan ada yang ingin bertanya nggak sebelumnya mungkin tentang proses Moses dalam mendesain ini atau membantu kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Terus terserah lah mau tanya apa. Karena nih kebetulan kita lagi berkesempatan bisa melakukan sharing ini di waktu yang sibuk nih dari kawan-kawan kita nih. Dia bisa menyempatkan waktunya nih untuk bergabung ke kita. Jadi silahkan bertanya apapun, ambillah informasi sebanyak mungkin. Oke, sambil menunggu lagi, kita lanjutkan ke topik selanjutnya. Mungkin Ica ya. Oke, boleh. Mungkin nanti kita Dua-dua aja sambil dong. melengkapi. Iya, ini bareng-bareng lah bisa. Nah, ya, aku Oke, nambahin nantinya. ya boleh banget. Dibantu kasih juga. Oke, Oke. jadi dengan latar belakang saya yang ada di UMN Nusantara, kemudian si Abang Moses ini yang di Han awal, kita kira ketemu di Pamak Barat sesuai judul kita hari ini ya Bang ya. Iya, Dari timur ke barat sampai kita akhirnya ketemu di tanah Sumatera seperti itu. wis. Gitu. Nah, Bentar juga jadi novel kayak ini. jadi salah satu proyek yang kebetulan kita tuh bareng adalah Jojong Sipitu ini. Lokasinya di Papak Barat, Sumatera Utara. Oke. Ini hasil dokumentasi dari Bang Moses ya. Jadi kita sempat ngedrone salah satu project yang lagi ongoing juga di Uma Nusantara. Jadi Jojong Sipitu ini menurut cerita yang saya dengar ya Bang ya, Ya. dari kemarin kita sempat wawancara Bang Franky sama Bang Freddy juga, gimana mereka mencari nih informasi tentang rumah adat ini, yang ternyata udah ada kerinduan nih dari Pak Pandenya sendiri ya, sudah mengumpulkan sendiri materinya, kemudian sudah sempat juga bikin maket, tapi ada beberapa info yang mereka dapat juga dari gereja juga ya Bang ya. Iya, betul. Dari saya wawancara kemarin. Jadi menurut saya ini ceritanya sangat-sangat menarik dan spiritnya benar-benar spirit Uma Nusantara seperti itu. Bisa di next. Jadi kemarin kita sama Pak Yori juga ketemu dengan Bang Sutra yang di situ ikut mendokumentasikan bagaimana pembangunan selama di lokasi seperti itu. Jadi Pak Yorinya sendiri juga diberikan gelar ketukangan ya oleh Marga Solin Ya, Pandi. bersama Bapak Wakil Bupati dan juga Ibu Wakil Bupati di Papak Barat. Oke. Ini waktu yang menarik adalah ketika kita mau menuju ke lokasi ini, Bang. Jadi benar-benar penuh perjuangan melewati jembatan yang cuma sepotong kayu istilahnya, kemudian melewati hutan belantara, lembah, pegunungan. Agak lebay sih. Tapi akhirnya kita sampai di lokasi dan kita ngelihat bagaimana proses pembangunan dan di situ Bang Franky, Bang Freddy juga sangat bangga dan juga saya waktu ngelihat bapak-bapaknya cerita kayak sampai terharu gitu, Bang. Pembangunan. Jadi itu benar-benar spirit Uma Nusantara, gimana membangkitkan identitas dari arsitektur dan juga lokalitas tempat seperti itu, Bang. Di sini ada foto-foto. Ternyata bapak-bapak pandai ini punya masing-masing spesifikasi ya, Bang. Jadi ada yang mengerjakan bambu, siapa, mengerjakan kayu tiang utama siapa, kemudian umpak batunya siapa, seperti itu. Oke, kita juga sempat keliling, kemudian napak tilas melihat di sini ada bekas kuburan apa, kemudian di sini bekas batu peletakan, kemudian sejarah-sejarahnya juga kita sempat ngobrol dan itu seperti mendengar cerita ini ya Bang, dongeng gitu. Dan ternyata Bapak Pandai ini
akhirnya bisa mendirikan rumah yang selama ini dia mimpi-mimpikan lah istilahnya, yang Betul. menjadi identitas dari Bapak Pade ini sendiri. Oke, dan akhirnya terrealisasikan dengan bantuan teman-teman dari AFI juga ya Bang ya. Ya, Luar dan biasa. dari sini. Mhm. Oke, mungkin ada sedikit tambahan dari Moses. Ya mungkin saya tambahkan sedikit aja ya. Iya. Latar belakangnya ini sekali lagi tadi saya sampaikan, jadi saya itu tiba-tiba diajak lah sama Pak Yori ini. Jadi ini out of the box banget, tiba-tiba dia nyamperin saya, Moses kamu tuh temenin saya ke Sumatera. Saya mau dokumentasi rumah adat Pak-Pak ini. Jadi rumah adat Pak-Pak ini sebenarnya udah jadi proyek lama dari Rumah Asuh yang sekarang jadi Rumah Nusantara. Ya. Sudah berjalan dari 2018. Jadi 2018 ya Bang? iya, proyek ini tuh bukan cuma sekedar membangun rumah adat ya. Jadi ini tuh di-trace di mana asal rumah adat itu, gimana bentuknya, gimana penerapannya. Jadi semua itu benar-benar dilakukan seperti yang pada seharusnya dilakukan pada zamannya gitu. Mulai dari pemilihan kayunya, pengikatannya, perancangannya, lokasinya, itu semua itu di-trace. Itu dari 2018 hingga sampai sekarang di mana rumah itu udah mulai berdiri strukturnya. Ya. Dan kan pembangunan ini itu tidak bisa dilakukan tanpa donatur-donatur dari Rumah Asuh ya. Jadi donatur Rumah Asuh ini mereka tuh nggak minta macam-macam mas, bang. Dia tuh cuma bilang gini kayaknya, saya nggak butuh hadiah, saya nggak butuh uang, saya nggak butuh apa. Saya cuma butuh foto. Saya cuma butuh foto untuk buktikan bahwa saya tuh ini loh, saya ikut ambil andil dalam pembangunan rumah ini. Jadi salah satu donatur itu adalah namanya Bu Tirto dari Yayasan Tirto Utomo. Jadi Bu Tirto ini, saya cerita dikit ya, mungkin Ya, agak apa? sedikit Ini yang kita dari yang kami tunggu ini. jadi Bu Tirto ini dia itu orang yang sangat cinta lah, sangat cinta terhadap rumah-rumah adat, dia sangat cinta terhadap Nusantara, dan dia tuh melihat kok lama-lama hilang ya, hilang rasa kecintaan kita terhadap rumah-rumah adat ini. Dari situlah dia itu ingin mengembangkan rumah-rumah adat itu dengan membuat rumah-rumah adat. Gitu. Dia ingin mengembangkan kecintaan kita terhadap Nusantara dengan membangun rumah-rumah adat. Saat ini kondisi Bu Tirta itu ini ya, Mas, sudah kurang sehat gitu. Dia sedang kurang sehat. Jadi dia tuh nggak bisa seperti dulu lagi. Jadi setiap kali ada pembangunan rumah adat, dia tuh selalu pergi, selalu ikut. Tapi sekarang dia udah sudah pada usianya di mana dia tuh harus istirahat gitu, harus stay di rumah. Gitu. Dia tuh cuma pesan itu ke Pak Yori itu, tolong dong bawakan saya foto gitu. Bawakan saya foto bahwa saya itu ikut ambil andil dalam pembangunan rumah ini. Nah, itulah peran saya dan Ica dan Pak Yori kesana. Untuk mendokumentasikan pembangunan dan pengadaan rumah adat ini. Dan masyarakat adat itu kan mereka itu sudah dibantu, sudah diberi. Yang mereka berikan tuh bukan uang, bukan apa. Mereka tuh memberikan gelar, memberikan adat, memberikan kehormatan. Jadi seperti contohnya di Werbo ya, di Werbo atau yang di Ninggela. Sorry, di rumah Ninggela. Cara penghormatan mereka terhadap Bu Tirto ini adalah salah satu rumah adatnya diberikan nama Bu Tirto gitu. Rumah adat itu diberikan nama, jadi orang-orang donaturnya diberikan nama itu. Mereka buat pelat besi dan pelat besi itu ditempel di rumah adat itu. Jadi setiap rumah adat itu adalah nama-nama dari donatur itu. Dan Bu Tirto itu terharu gitu dia. Dia sampai nangis. Ini saya tuh cerita ini dari ceritanya Pak Yori ya, bukan bermaksud saya mengada-ngada, tapi ini dan ini cuma diceritakan apa yang diceritakan oleh beliau. Jadi dia bilang gitu, bentuk dia tuh nggak butuh uang, nggak butuh apa, dia cuma butuh dokumentasi, gitu aja. Dokumentasi bahwa ini berjalan loh. Jadi apa yang saya berikan itu nggak sia-sia loh. Apa yang saya sumbangkan, apa yang saya ini tuh nggak disalahgunakan. Jadi makanya kalau pembangunan rumah adat ini dari pemilihannya, dari proposal tuh sangat sangat teliti lah. Jadi misalnya ada orang, saya mau bangun rumah adat saya ini, pasti kan diseleksi dulu, pasti dicari-cari dulu apa yang mana yang potensi, mana yang enggak. Gitu sih. Nah, kembali ke Jojong Sipitu ini ya. Jadi kita di sana kita mendokumentasikan, melihat perkembangannya, dan kita melaporlah ke tim dari Uma Nusantara, dan kita juga melapor juga ke Yayasan Tirto Utomo.
bahwa ini loh hasil dari itunya. Seperti yang mungkin saya cerita dikit juga, seperti pas kemarin acara itu Pak Yor itu diberi gelar kan, diberi dua, Sama Parang ya? iya dia diberi Hmm. banyak sih. Nih saya kembali lagi, dia pertama diberi baju adat dari Pakpak, baju adat Pakpak, dan juga diberi nama keluarga Solin, jadi Yori Antar Solin. Diangkat Dan jadi keluarga. dia tuh bangga banget diberi nama Solin. Sampai di kantor pun selalu disebut-sebut. Sekarang saya tuh Yori Antar Solin. Aduh, ini gue lapar nih Itu tapi nih. Keren beberapa nih hari ceritanya. dia sampai berkali-kali nyebut kayak gitu. Kayak, aduh Pak, saya Hmm. tahu Pak. Terus dia juga diberi Sama gelar, golok ini iya juga. diberi golok. Ya, Diberi kalau golok, Itu dibahas terus juga tuh. dibahas terus. Ini golok golok yang sangat berharga nih. Ini ikut membangun rumah adat Pak. Beliau oke. tuh sangat semangat kalau soal-soal gini. Kayak kalau misal kemarin tuh pas acara tuh dia tuh senyum lulu, senang banget. Hmm. Pokoknya begitulah Bang, kayak pokoknya sedih senang banget lah selama di sana itu. Oke. Seru. Terus dia juga diberi gelar ketukangan ya, Iya, gelar Ya. ketukangan. diberi gelar ketukangan oleh Pandi. salah satu oleh Pandai. pandainya. Jadi inilah bisa dibilang bentuk dari bentuk penghargaan dari masyarakat adatnya. Dan inilah yang diharapkan dari Bu Tirto. Gitu. Kita tidak butuh eh, nama kita apa, nama besar, kita tidak perlu uang, enggak. Kita hanya butuh ini gitu, dokumentasi dan diberi gelar dan diberi bentuk penghargaan seperti golok ini. Itu doang sih Bang, yang bisa kita tangkap lah sebagai Hmm. orang baru di Hanawal dan Nusantara itu. Dan menambahkan juga ya, respon dari Pemda setempat, salah satunya Bapak Wagub ini benar-benar sampai ikut turun loh, Ya. melewati rintangan dan juga jalan yang bisa dibilang cukup sulit ya trekkingnya gitu. Jadi benar-benar dukungan juga dari Pemdanya, kemudian masyarakat setempat waktu kita datang, gitu. Jadi benar-benar menyentuh hati gitu loh Bang. Oke, keren. Jadi mungkin itu sih Bang yang bisa kita sampaikan ya selama perjalanan di Papak itu, dan sekarang itu masih berlanjut pembangunannya. Pembangunannya masih berlanjut. Dan nanti jika sudah selesai, kemungkinan kami tim akan kembali lagi ke sana untuk dokumentasi dan melapor juga kembali ke pihak-pihak donaturnya. Mungkin seperti itu sih Bang. Oke, ini hasil diskusi kita nih memang betul-betul luar biasa ya. Maksud aku melihatlah proses yang kalian laluin kayak gitu kan. Dari pertama tadi di Alor, yang awalnya mungkin nggak kenal Uma Nusantara, jadi tim Uma Nusantara, yang membantu masyarakat 1.000 orang, yang bagaimana ya dia tiap minggu ibadah gitu kan. Jadi dengan adanya kalian bisa mendapatkan tempat ibadah yang super proper, super cocok lah dengan aktivitas mereka. Habis itu sampai ke Juyung Spitu, mengangkat, mendokumentasikan di sana bagaimana keadaan di sana, bagaimana masyarakat tergerak oleh spirit-spirit ya tentang membangun kembali adat istiadatnya tuh luar biasa sebenarnya. Ini yang mungkin ini ya namanya Umat Nusantara ya, Ica ya. Iya, Iya, Bang. spiritnya. Apa tuh spirit Umat Nusantara? Boleh nggak cerita sedikit? Spiritnya adalah mengasuh rumah, tapi dengan masyarakat, Bang. Jadi kita bukan pakai metode seperti kontraktor, Ya, jadi kita saling membantu aja. Contohnya saya ceritain di Alor nih, Bang ya. oke. Jadi waktu kita ngambil kayu sampai kita ngantarkan materialnya ke lokasi, kadang kan kita ada hitung-hitungan tuh secara material kalau secara Ya, kontraktor ya. betul Tapi waktu betul. di Alor, ya udah harga tiangnya 500.000 ya udah cuma 500.000 itu aja Bang, nggak ada tuh ongkos angkut, terus semuanya karena bergotong royong Bang. Jadi Ya, menurut saya itulah spirit membangun bersama masyarakatnya. Saya dapat ilmu, masyarakat juga dapat ilmu, dan kita saling sharing. Itu sih Bang poinnya. oke. Ini ya mungkin luar biasa ya. Ini angkatan, aduh aku berkali-kali ya. Aku sangat iri sama kalian karena kalian lebih muda daripada aku. Dan kalian bisa Aduh, mencapai titik ini. waduh Bang. Itu Jangan Bang, luar jangan. biasa. Janganlah. Luar biasa kali. Jadi maksud aku ya ini jadi inspirasi lah. Ya. Maksud aku nggak ada kata nggak ada batasan lagi sih zaman sekarang. Pasti semuanya bisa gitu. Bisa dicapai, bisa ini di apa ya, karena sekarang udah zamannya teknologi gitu. Apapun yang sekarang yang dulunya mungkin kita jadi halangan, sekarang itu udah mudah. Oke.
Kita lanjutkan nih ke sesi diskusi, sesi talk show-nya udah, ya mungkin dari kita udah, tapi ini kita akan diskusi sama kawan-kawan semua yang mengikuti kegiatan hari ini. Mungkin adakah yang ingin bertanya, mungkin langsung berdiskusi di sini, mungkin apa ya, mungkin kami ada beberapa pertanyaan sih yang kami sudah siapkan. Tapi kalau memang kawan-kawan yang ingin bertanya itu merasa penting ya, bisa langsung ditanyakan. Di sini kita sempat ngomongin ini ya, ya kayak tadi lah mungkin pemberdayaan masyarakat. Ica pas di Alor lah, ya mungkin Moses juga bisa cerita ketika di apa di Randau ataupun di Jojong Sepitu, kayak mana sih yang kalian rasakan dari Spirit Rumah Nusantara tadi ngomongin tentang pemberdayaan masyarakatnya sendiri. Apa yang kalian lihat kayak gitu? Yang ini bukan dipengaruhi orang gitu, yang kalian tengok lah, bukan dari cerita orang. Mungkin dari Ica dulu kali ya, sebagai perwakilan dari Rumah Oke, Nusantara. boleh saya dulu ya Bang ya. Jadi Oke, silakan. selama di Alor, sebenarnya kan saya memang senang berdiskusi dengan masyarakat, terus belajar Ya. juga nih, gimana nih cara mereka membangun gitu. Nah, ternyata Ya. sebenarnya ada kemiripan nih dengan yang di Randau, karena kan mereka tidak bisa membaca gambar yang kayak kita kerjakan gitu Bang, secara arsitektural. Iya, betul. Jadi mereka kembali merecall memori gitu Bang, ngelihat sambung-sambungan yang ada di bangunan adat mereka itu setelah market yang saya buat bersama Bapak Abner itu. Jadi Oke. mereka kayak, oh iya dulu ada sambungan ini, oh iya namanya ini, seperti itu. Jadi saling berdiskusi lah kita Bang di situ. Jadi itu juga mengingatkan saya kayak, oh iya ternyata mereka memang belajarnya secara langsung, bukan melihat gambar kerja gitu. Itu sih Bang. Jadi ketika membangun bersama masyarakat, kita pergi ke hutan untuk lihat Ya. batang kayu mana nih yang bisa dipakai untuk tiang, kemudian kita pergi untuk melihat material. Jadi kebersamaan itu sih yang menurut saya benar-benar menyenangkan ya untuk Ya. Rumah Nusantara. Itu Bang, kalau dari saya sih. Jadi mereka rela berkorban lah ya untuk membangun rumah adat mereka, kayak membangun kebanggaan mereka sendiri gitu. Nggak perlu dibayar, nggak perlu ya capeknya itu aku terima sendiri. Tapi tolong bantulah nih adat aku ini akan apa untuk muncul kembali lah. Iya Bang. Oke. Mungkin Moses gimana? Ada ceritanya nggak tentang? Mungkin saya cerita dari sudut pandang dari Hanawal gitu kali ya. Oke. Jadi kalau kita bekerja itu desain itu pasti semua itu ada hitungannya ya Bang. Ada Ya. biaya pasti. Ya, kayak setiap seperti pembongkaran tanah, pemindahan, apa ya, semua itu ada perhitungannya. Tapi Ya. sangat berbeda saat kita membangun rumah adat ini. Oh. Mereka tuh malah mau mengeluarkan uang untuk membangun rumah adat ini. Mau, Ya, bukan iya, mengeluarkan uang ya. iya, jadi, Bukan mendapat uang, mengeluarkan uang gitu ya. iya, Hah. jadi kita datang pas sampai di Papak kita ya, nginep di rumah Pak Wakil Bupati. Ya, di Iya, kita pendopo ya. iya di pendopo, kita dibolehkan menginap, kita diantarkan. Jadi kita apa ya, keinginan ingin saling bantu gitu loh. Nah, Jadi pengalaman ini tuh sangat apa ya, sangat merendahkan diri, menghambalkan diri lah gitu. Karena biasa kan kalau misalnya kita kerja, wah pokoknya semua tuh uang, 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 uang. iya. Menekan biaya, pokoknya semua itu harus dapat profit yang paling tinggi segala macam. Tapi setelah saya ikut sini kayak lihat, oh ada ya hal lain ya yang bisa kita dapat gitu. Ada yang bisa kita peroleh selain uang gitu. Mungkin kelihatannya ini ya Bang ya, itu sangat semua orang juga tahu pasti banyak lah hal yang Ya. bisa diperoleh selain uang. Tapi dengan langsung terjun ke lapangan, langsung ngelihat, itu sangat menghambalkan sih, sangat merendahkan diri gitu loh, sangat menyadarkan, oh kita nggak sepenuhnya hidup ini nggak cuma sekedar mengejar materi gitu. Iya. Ada hal lain yang bisa kita cari gitu. Oke. Mungkin ya itulah mungkin yang bisa saya sampaikan sih Bang, dari sudut pandang saya sebagai dari awal gitu mungkin. Oke. Aku boleh nggak aku share juga ya? Iya. Jadi Bang, Oke. Aku juga ngobrol aja kita santai Bang. Iya boleh boleh Bang. Kita mau sebenarnya dengar aku juga nih. sebenarnya aku juga baru juga ya bisa bergabung ke hal kayak gini, karena sebelumnya juga pernah bantu proyek Rumah Nusantara di Aceh Tengah, tapi itu memang bukan aku sebagai orang pentingnya, jadi kayak cuma membantu koordinasi di lapangan kayak gitu, membantu mahasiswa lah di sana. Dan memang apa ya, di Aceh Tengah mungkin belum terlalu jauh progresnya, tapi kalau di Papak sendiri, yang kurasakan itu betul-betul menyentuh hati sih. Aku mungkin kok Pak Yori senyum-senyum, Pak Yori menceritakan itu terus-menerus, aku ngerti kenapa gitu.
Karena pas aku sampai emang rasanya masyarakat itu mereka itu kayak punya satu apa ya, satu musuh gitu. Mungkin kalau mungkin kita dengar kan biasanya orang itu bersatu karena ada satu musuh gitu, ada satu hal yang mereka ingin kalahkan atau apa gitu kan. Aku lihat mereka itu bisa saling menghilangkan ego-egonya gitu, yang mungkin kalau kita bilang oh nanti kalangan yang ini akan merasa ini kayak gitu, kalangan ini akan merasa gini gitu. Tapi ketika sampai di sana mereka tuh betul-betul merasa mereka itu satu gitu. Mereka tuh adalah suku Papa. Di sana aku ngerasain masyarakatnya apa bisa menciptakan suasana kekeluargaan gara-gara adat istiadat ini yang lagi dibangun, rumah adat yang dibangun ini gitu. Jadi aku di rumah salah satu budayawannya kan waktu itu kami ngumpul ngopi gitu kan, ngopi minum gitu kan. Jadi dia yang kami bahas itu adatnya, adat istiadat. Jadi di Papa itu seperti ini. Ya, salah satu yang mungkin aku share juga ke kawan-kawan semua di sini. Mereka ngomong tentang kewajiban, tapi nggak ada hak. Jadi di mana di Papa itu kita nggak boleh merasa punya hak atas orang lain, tapi selalu eh, memiliki perasaan untuk berkewajiban atas orang lain. Jadi kalau menurut aku itu konsep yang keren kali. Kita nggak pernah ketika kita memberikan sesuatu ke orang, kita nggak boleh merasa kita punya hak untuk dibalas kayak gitu. Itu kekayaan adat istiadat kita gitu. Yang nggak mungkin ya dimanapun nggak akan ada ya kalau menurut aku ya. Maksudnya di tempat lain itu di negara lain atau apakah itu ada apa enggak, tapi kalau menurut aku Indonesia itu betul kaya gitu. Dan memang desain arsitekturnya nggak pernah ada yang gagal sih kalau menurut aku. Aku semua yang aku nengok kayak yang kalian tunjukin itu luar biasa, luar biasa kaya kayak gitu. Semuanya ada value, ada nilai, ada fungsi. Nggak ada bagian yang sia-sia. Oke, mungkin ini kita coba sapa-sapa dulu ya. Ini peserta kita hari ini masih bertahan 31 orang. Dari tadi mungkin Luar tembus biasa. 33 orang ya. Ini lagi menyimak, bisa nggak nih ngobrol-ngobrol dulu? Mungkin kawan-kawan kita yang di Aceh yang sempat berkontribusi di Aceh Tengah boleh bertanya atau kita diskusi di sini. Ini ada kawan aku juga, Tias, Justifava maksud aku. Itu dari Papua. Oh ya, halo, Salam kenal Halo, buat ya, salam kenal loh sama kawan-kawan kita yang Oh, ini. cewek. hai, salam kenal ya semua. Oke, ini kita halo. Tias Halo, Tias. nggak jumpa di Aceh, jumpa di ini ya Zoom ya. Iya. Emang gitu dah, emang udah senang. Ini ya, jadi kawan-kawan dari sini banyak sebenarnya di sini itu sebenarnya tertarik ya. Mungkin aku nggak tahu mungkin apa ya takut sungkan untuk bertanya, tapi silakan aja loh. Jadi aku memang Talkshow Design Academy itu selalu kayak mana caranya kita tuh saling diskusi. Bahkan kami membuat satu komunitas nih Hans dan Ica di Telegram untuk membahas isu-isu arsitektur sebenarnya. Hmm. Hmm. Ya, jadi mungkin kita coba tanya ya satu nih ada juga dari USU nih yang baru jumpa juga. Hafiz ada di sini. Hafiz Ikram. Enggak, mungkin ya lagi kamar mandi ya mungkin ya. Ada lagi nggak nih? Aku mau pancing-pancing dulu nih, karena nggak Atau udah pada tidur ini, Bang? terjadi diskusi gitu. Udah pada lemes mungkin Bang, udah pulang. Udah mau buka Waduh, ini. kayak mana mau lemes nih? Aku aja jadi semangat nih dengar ceritanya. Waduh. Waduh, keren kali, Bang. Iya, ini ada yang gue kenal sih yang lain. Oke, tadi yang buka kamera ada sih, ada berapa orang, cuman aku kan nggak lagi cuma bertanya sih. Jadi kawan-kawan yang ingin bertanya silakan. Bisa langsung bertanya. Kita coba masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang udah kita kumpulin aja lah ya. Oke, Ca, kita ngomongin Uma Nusantara ya. Mungkin kita udah nengok tadi output yang dihasilkan dari Uma Nusantara. Ya, karena punya spirit kayak gitu kan. Hasil spiritnya itu menghasilkan, bukan cuman spirit doang, tapi ada hasil gitu. Nah, boleh nggak cerita sedikit sejarah singkatnya Uma Nusantara itu gimana gitu? Maksudnya, kenapa sih Pak Yori itu punya spirit untuk membangun rumah adat? Bahkan mungkin anak-anak muda pun nggak peduli lagi sih sebenarnya. Aku sendiri baru-baru ini aku peduli dengan rumah adat gitu. Setelah mengikuti kegiatan-kegiatan Uma Nusantara sebenarnya. Nah, boleh nggak cerita? Oke, mungkin saya cerita sedikit perspektif saya ya, maksudnya melihat perjalanan Pak Yuri dan teman-teman dari Uma Nusantara. Jadi, spirit apa yang beliau lihat ya? Jadi, mungkin ketika perjalanan ke Werebo itu sih pertama kali.
Jadi melihat bagaimana keadaan rumah adat di Indonesia itu sendiri. Tapi sebelum di tahun 2008 itu sebenarnya kita bisa mundur lagi nih, ada hubungannya dengan Rumah Tenun di Sintang. Bagaimana pertemuan Pak Yori dan juga Ibu Tirto itu sebenarnya menarik. Jadi pertemuannya di Rumah Tenun di Sintang. Jadi itu proyek pertama yang bersinggungan antara Pak Yori dan Ibu Tirto sebagai donatur ya di Oh, beberapa proyek, di hampir semua proyek sih di Uma Nusantara gitu. Jadi mereka sama-sama punya keresahan bagaimana identitas arsitektur Indonesia itu sendiri gitu. Nah, untuk Ibu Tirtonya sendiri kan beliau memang tidak punya kepentingan ya sebagai, maksudnya dia juga bukan, latar belakangnya bukan arsitek, tapi ketika mendapat gelar IAI Awards, jadi bangunan yang mereka bangun di Sintang itu mendapatkan penghargaan dan beliau sangat senang. Jadi waktu setelah bangunan itu terbangun, kemudian mendapat penghargaan, kemudian ibu-ibu di Rumah Tenun itu juga senang. Ibu Tirta langsung ngomong, "Ayo Pak Yori, rumah adat mana lagi yang bisa kita bantu?" Akhirnya terbentuklah Rumah Nusantara. Spiritnya sih, ini masih spirit ya, belum ada bentuknya waktu itu. Jadi ketika perjalanan ke Werebo, di sana Pak Yori dan tim seperti yang saya ceritakan di awal itu, mereka akhirnya ikut membangun Werebo itu. Dan setelah itu perjalanan dari tahun 2008 sampai sekarang akhirnya banyak cerita-cerita menarik juga ya, bagaimana bertemu dengan rumah-rumah adat yang mau dibangun seperti di Alor, kemudian bagaimana juga cerita yang di Fakfak melalui proposal ya Bang di tahun 2018 sampai akhirnya membangun di tahun 2023 seperti sampai sekarang ini. Itu sih Bang. Oke. Luar biasa. Jadi spiritnya memang ya aku gimana ya ceritanya. Kalau memang kita terjun langsung itu memang terasa kali ya mungkin ya Han sama Ica. Karena di situ memang muncul kayak gitu hal-hal baru yang sebelumnya udah dilupakan karena spirit rumah adat ini dia nggak hanya membangun rumahnya secara fisik kayak gitu, tapi juga mentalitas dan juga ya kebanggaan lah kalau menurut aku yang paling kuat di situ akan daerahnya. Memang betul-betul menurut aku makanya apa ya? Kalau menurut aku toko-toko kayak Peori ini adalah aset mahal Indonesia sih sebenarnya emang yang mungkin susah kali digantikan kayak gitu. Oke. Sampai sini belum ada yang bertanya juga. Aduh, ini kali ini di Zen Academy sepi komen sih. Biasanya di komen tuh banyak yang tanya. Ya mungkin mungkin di pemanasan lah ini ya. Jadi ke depan mungkin akan terjadi banyak diskusi lagi ya. Kami harapkan karena emang program desain academy ini akan terus kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan pertanyaan kedua nih. Nah, apa sih hub dan Uma Nusantara dan hubungannya itu kayak mana? Kenapa nggak Han awal aja, tapi ada partnersnya, ada Uma Nusantara gitu. Lebih ke Uma Nusantara sih, kayak mana hubungannya? Boleh nggak dicerita siapa nih yang mau cerita? Jadi mungkin dari saya dulu ya Bang ya. Oke. Kalau secara hubungan itu tadi mungkin sudah tergambar ya secara jelas gimana korelasi antara hub dan juga Uma Nusantara yang sebenarnya satu badan tapi bergeraknya di bidang apa aja. Jadi kalau hub mungkin nanti akan dijelaskan juga oleh Moses bagaimana beririsannya dengan Uma Nusantara. Tapi balik lagi Bang, Uma Nusantara kan memang awalnya adalah rumah asuh. Jadi kita mengasuh rumah-rumah adat gitu Bang. Kita bersama masyarakatnya membangun, bergotong royong bersama masyarakatnya dan juga dengan stakeholder kita, biasanya dari Pemda, kemudian bersama teman-teman yang punya hati lah, seperti Ibu Tirto begitu, dan teman-teman donatur gotong royong seperti itu. Oke. Gitu Bang. Mungkin Moses. Silakan Moses. Ini udah ada pertanyaan satu orang nih. Nanti kita bahas ya. Oke, lanjut. Mungkin tadi udah dirangkum lah ya sama Ica, tapi mungkin biar aku jelasin dikit. Jadi pada dasarnya itu sama Uma Nusantara dan Han Awal tuh di bawah satu atap yang sama ya. Yang membedakan tuh adalah bukan kapasitas apa sebutannya, fokusnya tadi. Uma Nusantara itu berfokus pada rumah adat dan pengembangannya gitu, rumah adat. Bagaimana cara kita tetap memberikan semangat untuk membangun rumah adat, gimana cara kita tetap mempreservasikan dalam bentuk buku literasi dan lain-lain. Sementara Han Awal tuh lebih ke arah desain dan bangunannya gitu Bang. Jadi kayak misalnya kita ada proyek-proyek seperti yang kita tahu ya, proyek-proyek baru ini yang bisa tuh adalah Taman Mini. Ya Han Awal tuh memiliki karakteristik desain Nusantara ya. Dan desain Nusantara tuh didapatkan tuh dari proyek-proyek jadi Uma Nusantara. Jadi bisa dibilang
Uma Tapi Nusantara itu seperti perpustakaannya lah, perpustakaannya hub. oh, keren. Ya, Sinergi. kurang lebih seperti itulah, seperti yang Ya, saya tangkap ya Bang ya, dari analogi yang info. keren sih itu. Ya, betul. Iya. Jadi Uma Nusantara itu mengumpulkan ide, mereka Hmm, menggali, mencari, dan kita tuh habis itu mengamatinya kan, melihat oh ya. gini loh konsep rumah adat, gini loh. Jadi kalau Hmm, Abang mungkin lihat ya desain-desain dari hub itu ya, mereka itu ya. satu yang jadi karakteristiknya, pattern. Ah, Mereka tuh pasti ada pattern Bang. ya. Ya Mungkin seperti nggak semua baru ya, tapi juga. hampir di semua mereka itu ada pattern. Misalnya eh, bangunan ini pakai plat besinya pattern Dayak atau Hmm, pattern gaya-gaya Batak atau pattern apa gitu. Mereka masih ada pattern-patternnya. Nah, dari ya. itu tuh kita ambil tuh dari proyek-proyek Uma Nusantara gitu. Hmm, Ya seperti itulah, kurang lebih begitulah Bang. oke. Eh, Lebih Gimana terkenal cara sih beli di memang. sana? Hmm. Itu sih Ya, yang saya tangkap sih ya Bang ya. iya sih. Jadi masuk akal sih kenapa Hanawa tuh punya desain yang begitu apa ya Ya. modern tapi juga punya nilai adat apa ya lokalitasnya. Karena memang perpustakaannya sendiri itu rumah Mm-mm. Nusantara gitu. Oke. Mungkin Nah, hmm, ada yang mau ditambahin? eh, mungkin dari Ica ya. Kalau dari Ini saya udah sih, lempar-lemparan ini. Ya, Ya lanjut. gitulah Bang, kita juga masih baru menerka-nerka ya lah, gitu masih ya. iya masih Iya. nebak-nebak lah. Oh ini benar ini enggak Ya, gitu. ya sih, tapi ya, oke. Masuk akal. Lanjut. Ini ada pertanyaan ya Bang di kolom chat ya Bang. Oh ya, aku bacain aja ya. Iya. Ada proyek rumah adat Dayak di Kalimantan Barat. Enggak, Kak. Tahu enggak, Ica? Jadi mungkin rumah adat yang mungkin lagi dibantu Umat Nusantara gitu di Kalimantan. Eh, Gimana? itu tadi Bang, yang Randau itu. Randau itu di Oh, Kalimantan Barat tadi. oh pas lagi Eh itu. ya di Kalimantan Barat Ketapang. Jadi Hmm, yang seperti kita cerita itu sekarang tuh hari ini groundbreakingnya, peletakan batu pertamanya, dan Ini memang sedang mm-mm. dia bertanya tentang proyek proyek rumah adat sih, rumah rumah adatnya ini mungkin arahnya lebih ke gereja ya. Ini mungkin khusus gereja rumah adat. Iya kalau kalau mungkin kalau rumah adat eh ada gak ya? Kayaknya nggak lagi Rumah adat itu rumah tenun sih waktu itu yang di Sintang itu. Hmm. Oke, jadi Rumah mungkin adat ada yang di Sungai Utik. oh Sungai Utik. Mungkin Mm-mm. Romana juga pengen belajar dari sana ya. Mungkin dia bertanya hal itu karena itu. Mungkin Romana Iya, mau mungkin nanya langsung boleh. sama Kalau Kak on Ida, cam boleh silakan kali ya on Bang ya. cam. Ya, silakan. Ini aku nggak pernah sih desain akademi kok. Mungkin kalian nengok YouTube-nya biasanya langsung ngobrol gitu. Cuman ya, ya mungkin lagi inilah lelah. Mungkin ada yang puasa nih. Iya, ini lagi Ya, puasa lelah nih. ini, lelah. Oke, Gak Romana, apa-apa, kalau memang, semangat, semangat, semangat. kalau memang mau bertanya langsung, silakan hidupin aja kameranya. Kalau yang untuk di Kalimantan Barat itu Hmm, kebetulan Kak Jess yang pengen juga dari bagian rumah asuh. Jadi hmm. proyeknya ada di Sungai Utik seperti itu. Nah, kebetulan orangnya lagi ini ya berangkat untuk iya peletakan batu pertama. Oh lagi iya, peletakan iya. batu pertama. Hmm. Jadi ada yang namanya Kak Jess, dia juga Ajis, ya. ya Jessica Kow. Eh, Oh, jadi dia sedang pergi ke Randau untuk perwakilan Nusantara peletakan batu pertama. oke. Ya mungkin ntar kalau ada kesempatan kali ya Bang kita bisa ngobrol-ngobrol lagi bareng Kak Jess ini. Dia Iya, udah banyak lah megang-megang proyek-proyek Uma Nusantara gitu. hmm, bakalan pasti sih. Karena aku memang apa ya, aku udah em, sampai saat ini udah yakin aku itu akan bermain di arsitek desa gitu. Walaupun belum jadi arsitek lagi proses, tapi kayak memang kayak kecintaan ke sana dan juga apa ya, akunya memang di situ sih kayaknya. Oke, Iya, mungkin sama. mm, ya. Oke, ada yang lagi ingin bertanya kawan-kawan, silakan di kalau memang nggak mau langsung on cam, itu bisa di chat langsung. Pertanyaan apapun mengenai proses perjalanan mereka mungkin atau kayak mana bisa berproses seperti mereka mungkin nggak apa-apa, silakan aja bertanya karena di sini tujuannya untuk menginspirasi, mendorong kawan-kawan semua untuk mungkin lebih mengenal tentang arsitektur Nusantara gitu. Jadi lebih memperkaya ya, karena emang selama ini yang ngomongin rumah Nusantara atau yang ngomongin tentang arsitektur Nusantara itu belum banyak ya yang aku tahu. Tapi memang akhir-akhir ini itu udah sangat digalakkan rumah adat ini karena punya potensi mitigasi mitigasi bencana yang luar biasa tadi. Oke, mungkin kita lanjutin aja pertanyaan kita. Em, nah, ini kan muncul ya. Ini harus ini sedikit ya, di trigger nih ya.
Oke, dari Taufik Ananda. Prosedur-prosedur untuk ikut di tim Hanawal gimana ya, Kak? Ini silakan kok Han, kalau memang mau dijawab silakan, kalau enggak ya udah gitu. Waduh, kalau jujur ya Bang ya, ini kan di luar ranah saya. Iya. Mungkin eh, nggak ada yang namanya HR ya Bang ya, Human Resource. Jadi lebih ke arah saya secara eh, spontan aja gitu, spontan tiba-tiba daftar dan kebetulan eh, masuk gitu Bang. Jadi saya nggak nggak dibilang kayak tips gimana cara step by step ke Hanawal, nggak ada itu Bang. Saya bukan ranah saya menjawab pertanyaan itu. Oke. Tapi kalau itu betul tuh yang tadi dibilang. Tapi kalau cuman daftar lewat kayaknya nggak usah percaya tuh. Dia udah pasti menyiapkan semua. Orangnya hebat nih pasti. Nggak juga Abang. Kayak saya emang masih Biasa ya. kalau ini sih leluhur memanggil, Bang. Oh iya, ya. Ada Iya, spirit leluhur ya kan. terpanggilnya. Hmm. Bisa jadi kita terpanggil nih emang. Ya Terpanggil makanya sampai kita baru. ketemu di Pak-Pak Barat ini kan, Bang. Iya. Ada roh-roh leluhur Bataknya memanggil. Nggak Bang. Ya aku roh Aceh nih datang. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Nih kok nanti pas aku nanya lagi muncul lagi nih pertanyaannya. Satu. Mau bertanya bang, Oke, silakan Kurniawan. Bebas. Eh, Tanya apa aja. nggak Oke, nggak langsung ini aja, ya, langsung tapi aja. nggak nyalakan webcam ya. Oh ya, nggak apa-apa, aman. Jadi, ntar saya berpikir dulu. Aman. Boleh. Santai-santai Bang. Santai, Bang. Mau ngobrol-ngobrol sama kami juga boleh. Ya buat Tujuan akademi ada yang. kakak dan abang-abang. Mm-mm. Jadi kan saya ini masih awam nih. Oke. Untuk kalau saya melihatnya kan ini bukan proyek komersil ya, lebih ke pengabdian masyarakat gitu. Iya. Nah, untuk keuntungan, lebih ke keuntungan kayak kan perlu ada akomodasi transportasi, tempat tinggal dan biaya lain-lain. Nah, kalau tidak ada aspek komersil atau keuntungannya tuh bagaimana kalian bisa melakukan itu gitu? Oke. Ica, mungkin dari Ica ya kalau kayak gitu. Oke. Ini menarik kali. Kalau Itu juga menjadi pertanyaan aku dulu sih. aku ikut menjawab ya, Bang. Jadi awal aku ditempatkan di Alor, saya nggak ada mikir ini sih, maksudnya apakah yang saya dapatkan gitu. Karena ketika saya diberikan ilmu oleh Bapak Abner ya, ilmu yang sangat luar biasa ini, itu menurut saya sudah sebuah keuntungan yang saya bahkan kalau saya bayar pun saya belum tentu bisa dapat, Bang, hal itu. Jadi ketika saya datang ke Kampung Takwala, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, itu menurut saya lebih daripada apapun gitu. Jadi ketika saya datang ke sana, memang tidak bisa dijanjikan dalam bentuk apapun ya, tapi ketika saya mendapatkan ilmu itu dari Kampung Takpala, dapat pandangan baru, dapat cara berpikir baru, yang sebenarnya ini juga masih berproses, tapi menurut saya itu lebih dari apapun sih, Bang. Itu. Ya, sepakat sih, Bang. Hal yang apa ya, nggak bisa dijelaskan sama kata-kata dan duit sih sebenarnya kalau aku. Kan dimana kita memang akan melihat arsitektur itu dengan cara yang berbeda pasti. Orang-orang yang udah bergabung dan ikut berpartisipasi di rumah adat ini bakal melihat arsitektur tuh hidup kayak gitu, punya roh yang dia tuh memang berkembang. Jadi bisa dengan cerita Ica tadi kalian kawan-kawan bisa nengok bahwa rumah itu bertumbuh kan. Itu kalau ibarat tubuh, dia itu melahirkan anak gitu. Memang mereka tuh punya hidup, punya kehidupan yang dia tuh berkembang terus gitu. Jadi kalau aku pribadi yang aku rasain ketika pun aku dapat kerjaan yang baru, aku akan melihat dari sudut pandang yang baru itu. Aku melihat dari bagaimana orang itu bisa berdaya gitu. Jadi kayak aku munculin hashtag di mana rancang ruangan berdaya. Karena sebenarnya dasarnya dari rumah adat tadi. Karena ketika rumah adat itu tumbuh, dia itu menggerakkan sekitarnya gitu. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya, mungkin ada tambahan dari Moses, silakan. Mungkin sedikit ya saya tambahin ya. Bang ya. Jadi seperti yang mungkin sudah disampaikan ke saya tadi, yang sudah sampaikan, kalau kita itu ini dari saya sebagai kacamata yang masih baru gitu loh, masih baru di hub, masih baru mengenal masalah ini. Ini proyek sosial ya, bukan masalah kita mencari keuntungan, tapi masalah apa yang bisa kita lakukan gitu. Itu sih yang ditekankan. Kita tuh bukan mencari keuntungan, tapi kita mencari
apa yang bisa kita lakukan untuk tetap mempertahankan rumah adat dan tradisi-tradisinya. Lebih Ada, sering kita bahas ya, panggilan lah. ada kitalah yang mengeluarkan effort, kita yang ngeluarin tenaga, uang, dan waktu untuk preserve rumah adat ini gitu. Itu Ya. sih yang bisa mungkin uh, itu yang bisa saya sampaikan dalam sebagai diri saya yang masih kapasitasnya masih belum seberapa ini gitu loh. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman juga yang bisa ditambahkan, mungkin bisa bisa banget sih komen atau mungkin berpendapat gitu. Ya, kita ini memang apa ya, wadahnya anak muda sih memang, karena emang yang aku targetkan dari semua event Design Academy itu fresh graduate dan mahasiswa. Jadi jangan takut-takut, karena emang kita mesti di ranah yang sama sih kalau aku. Dan juga masalah pengabdian ini memang itu ranahnya kita, anak muda gitu. Oke, ada yang bertanya lagi nih. Dari Astrid Sekar, apresiasi untuk presentasinya yang bagus. Izin bertanya tentang perancangan gereja itu gimana cara dapat hasil desain yang benar netral ya, mewakili berbagai suku Dayak, dan ada nggak kesulitan ketika riset untuk merancang gereja tersebut? Yang pernah kalian merasa kesulitan merancang karena letak proyek ada di berbagai daerah yang budaya arsitekturnya beda. Oke, nangkap ya, Mosesnya aku Iya, agak iya. panjang. Ya pertama terima kasih ya Mbak, Kak, saya juga Mbak ya. mungkin Mbak Astrid Sekar, terima kasih ya udah bertanya. Eh, Tentang bagaimana cara merancang ya. Jadi yang bisa saya bilang itu, jadi saya tuh diberilah arahan lah. Sistem merancang gini ya, saya ceritakan. Jadi saya diberi arahan, coba kamu come up dengan desain uh, rumah adat Dayak seperti ini. Jadi Pak Yori itu berilah sketch saya gitu. Dia beri sketch kasar Ya. seperti ini bentuknya gitu. Jadi saya buatlah desain itu. Saya buat desain itu, saya asistensikan gitu. Saya berikan, oh gini Pak, gini Pak, gini Pak. Nah, ntar beliau mengkoreksi mana yang kurang, mana yang harus ditambahkan, mana yang harus dikurangi. Pada dasarnya seperti proses desain pada lainnya, trial and error gitu. Trial and error, tapi saya tuh kan selalu berasistensi dengan Pak Yori, di mana Pak Yori sendiri itu sudah ya sebenarnya sudah memiliki pengalaman yang banyak lah dalam desain dan rumah-rumah adat ini. Beliau juga pasti tahu lah bagaimana kita menghasilkan desain yang wow, yang keren, tapi masih mewakili gitu. Jadi pada dasarnya saya tuh masih belajar, saya masih mencari-cari, masih menerka-nerka gitu. Dan kalau dibilang juga pernah kalian merasa kesulitan ya merancangkan proyek, ya pasti pernah kesulitan. Kita pasti banyak lah tantangan-tantangan itu. Tapi dari situlah kita belajar gitu. Kita banyak belajar tuh dari berbagai jenis proyek gitu. Karena proyek di kantor itu banyak dan berbagai macam gitu. Jadi kita mau nggak mau belajar gitu. Oh, proyek di misalnya, let's say proyek di Gereja Randau dengan adat ini kita bisa gak ya keluarin desain yang netral? Oh, kita coba dulu. Oh, proyek yang di Alor tantangannya ini. Ternyata tantangannya masyarakat misalnya gitu kan. Oh, gimana kita menghadapinya? Kita belajar, coba trial and error, trial and error gitu. Jadi itu sih yang biasa saya bilang. Sulit, iya sulit. Tapi ya kita jalanin aja. Kita wing it, cobain, jalanin, dan pasti bisa gitu. Kalau misalnya kita mau. Jadi itu aja sih mungkin Bang. Dari Oke. kapasitas saya untuk yang baru ini gitu. Oke. Aku coba kirim link absennya dulu. Jadi kawan-kawan yang ingin mendapatkan sertifikat ya dari Design Academy itu bisa isi absennya di sini. Nah, oke. Ada yang ingin bertanya lagi nggak? Bapak melihat dari sudut. Yang jadi kalau kawan-kawan ini masih penasaran, itu bisa langsung bertanya juga di sini. Kita juga ada beberapa pertanyaan lagi yang belum kita bahas ya. Oke, silakan. Hondo ini partner kita juga nih, Bang Hans dan Kaica. Boleh, silakan. Hondo. Silakan Wondo, mau bertanya di mana? Mau on cam atau matiin cam juga boleh, komen bisa juga. Sorry.
Aduh, Wando. Yang lain aja dulu. Oke. Dulu. Oke. Jadi di sini ada satu pertanyaan lagi nih untuk Bang Hans dan Kak Ica. Apa yang mendorong teman-teman untuk terlibat dalam kegiatan HUB dan Uma Nusantara? Apa yang membuat kalian itu mungkin udah cerita juga sedikit ya, atau mau dijawab mungkin dari perspektif yang lain, atau sudut-sudut yang belum kalian bahas, ada lagi nggak? Tadi udah bahas sih soalnya. Mungkin disimpulin aja Sudut-sudut yang mendorong kalian untuk mau terlibat kayak gitu dalam kegiatan Uma Nusantara lah di depannya. Mungkin dari Ica dulu kali ya. kalau dari saya sih bukan mendorong saya sih, tapi kayaknya terpanggil oleh roh leluhur gitu. Apalagi yang di Pak-Pak ya. Mungkin itu lebih ke roh leluhurnya maksudnya gitu. Tapi kalau saya pribadi memang keresahan sendiri sih gimana selama di arsitektur emang saya ngeliat gimana nih caranya saya membantu masyarakat adat yang ada di tempat saya ya, terutama di Kalimantan Barat gitu. Nah, menurut saya melalui Uma Nusantara ini saya punya waktu dan saya punya tenaga sebagai anak muda yang masih istilahnya fresh graduate tapi udah dipercaya dan diberikan tugas yang sangat-sangat berat menurut saya, yang sangat-sangat besar ini dan dipercayakan untuk membantu ya saya senang gitu Bang. Jadi ketika bisa membantu di Alor, saya benar-benar sangat senang gitu Bang. Dan akan ada next project-nya juga yang membuat saya bisa dibilang itu terpanggil gitu Bang. Dan ditugaskan oleh Uma Nusantara itu sendiri. Gitu Bang. Dari Hans boleh? Oke, kalau dari saya, mungkin ya seperti yang saya bilang itu ya Bang. Saya itu luculah perjalanan hidup saya. Saya itu nggak pernah terpikirkan jadi arsitek. Jadi saya itu awalnya itu mau ngikutin jejak ibu bapak saya, tapi somehow saya berhasil jadi arsitek gitu. Saya mau jadi pegawai bank, tapi ujung-ujungnya jadi arsitek gitu. Dan sekarang saya dibilang ikut membantu-bantu juga lah gitu. Jadi kalau dibilang gimana ceritanya, ya saya mungkin percaya itu adalah jalan Tuhan gitu lah Bang. Jalan Tuhan. Jadi saya tuh wing it aja, jalanin aja. Apa yang misal saya diberi mandat gitu kayak, ayo kamu ikut bantu ini, kamu bantu ikut itu, saya jalani gitu. Pokoknya saya jalani apa yang diperintahkan dan saya jalani itu dengan tulus. Mungkin itu aja sih Bang yang bisa saya bilang. Saya nggak ada kayak oh kamu tuh saya harus gini-gini, enggak. Saya jalanin aja dengan kapasitas saya. Mungkin gitu sih Bang yang bisa saya simpulkan. Oke, keren sih. Ya, banyak Indonesia butuh sih anak-anak muda. Ya, jadi memang betul-betul walaupun ya kita nggak tahu pasti sebenarnya kayak anak muda tuh nggak selalu udah tahu jalannya, tapi bisa jadi jalan ketika kita berjalan kita baru tahu arah jalannya. Oke, mungkin karena nggak ada pertanyaan lagi ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Udah jam 5, luar biasa ya. Mungkin kawan-kawan juga di sana udah terlalu lama, udah 2 jam. Sebenarnya targetnya itu sampai berapa ya? Jam 4.15 ya tadi ya aku janji. Iya, jam 4.15. Tapi karena memang ada pertanyaan juga dan mungkin masih seru, ya kita lanjutkan nggak apa. Ya semoga kawan-kawan ini yang lain itu nggak terganggu atau merasa bosan ya. Oke, kita tanya nih pertanyaan terakhir yang menurut aku yang paling penting sih. Hal apa yang kalian dapatkan, hal penting apa yang kalian dapatkan sama kalian itu melaksanakan tugas nih di Uma Nusantara atau berkaitan sama Uma Nusantara. Mungkin saya dari dulu kali ya Bang. Dari saya dulu. Yang paling pertama ini sih Bang ya, kerelaan untuk mau bergotong royong. Kadang-kadang itu tuh hilang Bang kalau kita let's say kerja di kota gitu. Kerelaan untuk bekerja, membangun sesuatu, kan kita kan lama-lama hilang ya, rasa kita untuk peduli terhadap budaya Nusantara itu hilang kalau kita bekerja di kota gitu. Tapi setelah saya ikut turun gitu merasakan kayak, oh begini ya, bekerja membangun rumah adat, oh begini ya sistemnya, oh begini loh ketemu warga-warga adat. Jadi itu loh sangat menghambalkan lah, sangat menyadarkan, oh ada loh hal lain selain bekerja di sini, ada loh cara hidup lain gitu loh. Itu sangat menyadarkan saya lah. Mungkin itu sih yang bisa saya bilang. Ada hal lain yang bisa kita dapat, ada kebahagiaan lain yang bisa kita cari gitu. Lebih membuka apa ya? Membuka wawasan aja bagi saya gitu.
Kayak ada hal yang bisa kita dapat yang nggak bisa dibeli dengan uang gitu. Mungkin itu sih, Bang. Siap, keren. Oke, silakan Ica. Oke, kalau dari saya sendiri, yaitu yang pertama adalah saya bisa ngebantu masyarakat adat. Saya juga diberikan ilmu oleh masyarakat adatnya sendiri. Jadi sangat luar biasa sih, Bang. Kalaupun kita misalnya pergi ke salah satu tempat dan kita tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat adatnya, mungkin secara arsitektural kita tidak mendapat apa-apa gitu, Bang. Kita hanya jadi turis saja yang datang gitu. Tapi karena di Alor itu saya bisa tinggal bersama masyarakat gitu. Jadi saya benar-benar bersyukur ya, langsung diberikan pengetahuan yang luar biasa oleh Bapak Abner. Bapak Abnernya juga benar-benar sharing dengan saya, dan di situ menurut saya udah lebih dari apapun lah, Bang, gitu. Bisa ikut membantu dan terbangun juga rumah adatnya, gitu, Pengalamannya Bang. nggak terbayarkan lah. Ini mohon Iya, maaf nih, ini Pak Yori ada di sini ya sepertinya Pak ya. Iya. ikut join juga ya. Halo, selamat sore, Pak. Sorry Hai, Pak. Pak. Jadi aku jadi Apa takut nih. dengar ikut senang anak-anak muda, Aduh, anak adat udah sesat takut di ya. jalan yang benar gitu. Waduh, Rada deg-degan juga nih makanya. aduh Pak Yori bergabung. Waduh, Ini mohon maaf Pak, kalau ada kesalahan nih Pak. Kami saya pikir mohon bagus coba. Pak acara seperti ini ya. Waduh, ini mudah-mudahan bisa menginspirasi tentunya aztek-aztek muda. Kenapa sih ketertarikan buat arsitektur Nusantara begitu ya? Saya juga berharap nih nanti kita bisa segera ke Gayo gitu. Iya Pak. Ya, Kita mau terus melihat arsitektur di sana udah sampai di mana, terus juga bisa mendorong teman-teman se-Indonesia untuk pedulilah terhadap arsitektur Nusantara begitu. Iya. Jadi kalau bagi saya mau sedikit tambahin ya. Boleh Pak, silakan pesannya Pak. Nggak semua arsitek itu menaruh minat loh kepada arsitektur Nusantara. Orang bilang ngapain sih kembali ke masa lalu. Padahal ini bukan kembali ke masa lalu, ini kembali ke masa depan. Iya. Ini kembali ke masa depan. Jelas ini arsitektur kita sendiri. Waktu acara yang di Arts ID itu yang di Jakarta beberapa minggu yang lalu itu kan ada pembicaraan internasional itu. Saya satu-satunya pembicara dari Indonesia, yang lainnya dari Inggris, ada yang dari Jerman, ada yang dari India kalau nggak salah, India keturunan Inggris, terus ada juga orang dari Libanon. Dan waktu kami memaparkan arsitektur Nusantara, mereka bilang, kami tidak punya budaya sekaya Anda. Bahkan itu buat orang Libanon, budaya yang kami miliki adalah budaya perang. Jadi dia inspirasinya malah dari bom malahan, ya, waktu merancang bangunannya. Dan kalau dari orang Inggris, mereka bilang apa yang dilakukan ini very, very, very urgent. Ya. Nah, kadang-kadang tuh celakanya kita baru disadari setelah orang luar yang bicara begitu. Yeah. Jadi tapi biar bagaimanapun juga kami merasa sudah banyak pengakuan baik dari masyarakat, dari komunitas maupun dari pemerintah bahwa memang arsitektur kita ini pada dasarnya memang mindset kita yang harus dirubah. Ya, kita tidak boleh melupakan arsitektur kita sendiri yang di dalam perguruan tinggi malah dianggap itu bukan arsitektur kadang-kadang. Nah, ini kan parah sekali ya. Yeah. Gitu. Jadi bagi saya ini diskusi-diskusi kecil ini pasti riaknya nanti akan berkembang besar begitu. Amin, amin. Ya, kita kan ketemu di Pak-Pak ya. Iya. Saya masih agak shock nih Bapak masuk. Aduh Pak, terima kasih banyak Pak. Pak, mungkin kita foto dulu nih Pak bareng-bareng sama kawan-kawan. Kawan-kawan yang bisa membuka kamera silakan. Kita foto sama Pak Yori juga, dan juga mungkin menutup sesi kali ini setelah pesan dari Pak Yoriantar ya, luar biasa ya. Aku juga nggak sangka beliau bergabung dengan kita. Ini komunitasnya anak-anak muda nih Pak. Jadi kami berharap dengan diskusi kayak gini, kawan-kawan makin terbuka nih bahwa arsitektur itu bukan cuma desain yang bagus gitu. Ada arsitek yang lebih keren, itu arsitek Nusantara gitu. Oke. Ya. Mungkin satu lagi sedikit tambahan ya. Silakan Pak, silakan. Buat teman-teman arsitek itu ya, setelah sekian lama saya menjadi arsitek, menggeluti beberapa proyek-proyek di daerah dan sebagainya, saya sadar ternyata ada satu mata kuliah yang kurang di dalam arsitektur kita,
yaitu mata kuliah entrepreneur ya, entrepreneur Oh, itu. oke. Kita sebagai arsitek begitu lulus, itu cenderung nungguin proyek gitu loh. Iya. Karena proyeknya itu cuma ada proyek komersial atau proyek developer ya. Tapi kita lupa bahwa sebetulnya kita bisa merubah mindset kita tidak lagi menunggu proyek, tapi kita bisa memberikan lapangan pekerjaan, kita bisa proaktif ya. Kita Betul. bisa membantu daerah-daerah ya. Daerah-daerah itu banyak sekali sebetulnya. Mereka punya birokrasinya, mereka punya dananya, tapi kadang-kadang mereka nggak tahu bagaimana menerjemahkan visinya. Nah, di sini para arsitek tentunya nanti bisa bekerja sama membuat berbagai kegiatan di daerah secara proaktif. Jangan menunggu ya. Kita Betul. proaktif, sodorkan ini proposal kami Pak, buat kampung kami, buat daerah kami. Nah, mereka sangat menunggu seperti itu. Karena kepala daerah tuh kadang-kadang mereka nggak tahu ini ada dana mau diapain ya. Akhirnya dihabiskan untuk hal-hal yang akhirnya nggak jadi barang juga. Atau jadi barang asal bikin dan akhirnya mangkrak. Nah, jadi bagi saya, teman-teman arsitek ini harus punya jiwa entrepreneur, proaktif. Jangan menunggu kerjaan. Anda justru harus menciptakan lapangan pekerjaan. Itu baru keren ya. Jadi jangan nunggu dari pusat apalagi. Di daerah-daerah itu kita mulailah. Kita akan membangunnya dengan metode gotong royong atau bottom up. Kita kebanyakan belajar top down ini soalnya. Udah itu aja. Terima kasih. Oke, makasih banyak Pak atas wejangannya. Luar biasa ya. Ini memang walaupun mungkin singkat waktunya, tapi Pak Yori memang sangat bisa menginspirasi gitu. Oke, mungkin kawan-kawan kita foto dulu nih. Silakan dihidupkan kameranya. Ini mungkin orang-orangnya udah ini ya, udah kameranya mungkin lagi rusak gini. Oke, silakan dihidupin kameranya, ditunggu. Ya, kita foto sama Pak Yori. Habis itu mungkin kita tutup Zoom hari ini. Oke. Oke, kita tunggu. Ini ada 25 orang masih. Silakan. Oke, mungkin ya Tias, silakan. Oke, ada lagi? Oke, kita foto aja ya terus ya. Semoga ini salah satu bentuk inilah ya, kayak bentuk tanda kalau ya arsitektur anak-anak muda itu mulai muncul gitu. Yang tertarik dengan Nusantara. Oke, ini sekali foto aja karena slide-nya cuma satu. 1, 2, 3. Oke, saya lagi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak Pak Yori atas mau berkunjung di Zoom kami ini. Ini suatu kehormatan Pak bagi kami Pak, bisa Bapak datangin nih selaku anak-anak muda. Terima kasih juga buat kepeduliannya. Siap. Tinggal dilanjutkan. Ya Pak, siap. Oke. Kawan-kawan semua, kita juga jangan lupa juga untuk follow Instagram Uma Nusantara. Bahwa di situ akan di-upload terus ya sama Ica sebagai kuratornya lah yang akan menceritakan tentang proses perjalanan Uma Nusantara dan juga proyek-proyeknya. Mungkin Ica boleh diperkenalkan Instagramnya dulu mungkin atau Oh iya, mungkin tadi ada ini PPT-nya. ya boleh dikasih nampak, mungkin itu langsung di-follow aja, kita tunggu biar kawan-kawan semua ini kita punya satu koneksi ya, di mana nanti ya ke depan mungkin walaupun kita nggak jumpa langsung, tidaknya media sosial ini menyatukan kita dengan informasi yang ada gitu. Jadi harapannya ya walaupun webinar-webinar kecil dan diskusi-diskusi kecil, tapi harapannya juga ya berjangka panjang gitu. Oke, mungkin buat teman-teman yang tadi udah bertanya atau masih kepo atau masih malu-malu nih bertanya, bisa langsung follow ya Instagramnya. Bisa langsung follow Instagram Uma Nusantara, terus nanti bisa dikepoin tuh program-programnya apa aja gitu. Nanti kita bisa juga chat via DM gitu. Nanti pasti akan dibalas. Oke? Itu ya sih Bang. Jangan lupa follow ya. Makasih Bang. Oke, nanti kita kirimkan juga ke grup peserta ya, karena kita sempat buat grup peserta juga pas pendaftaran kemarin. Nanti kita kirimkan juga ke situ. Oke, nggak terasa udah 2 jam kawan-kawan diskusi kita hari ini, luar biasa ya. Kalau kan kita mungkin aku sedikit menyimpulkan bahwa ketika kita membangun rumah adat ini atau peduli dengan Nusantara gitu, banyak hal yang terbentuk kayak gitu. Masyarakat itu ikut berdaya bersama arsitek dan juga muncul kembali memori-memori lama, sejarah-sejarah lama, dan istiadat lama. Dan masyarakat itu kembali mempunyai
rasa memiliki gitu atas daerahnya dan juga kebanggaan. Mungkin itu sedikit dari saya yang aku simpulkan karena memang luar biasa dari dampak yang aku pribadi dan kawan-kawan rasakan. Semoga bisa menginspirasi. Oke, lebih dan kurang aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hans, Ica, Pak Yori. Terima kasih Bang, Makasih juga terima kasih Bang, semua ya teman-teman. teman-teman Makasih, udah dan Pak Yuri juga makasih, Bapak Ibu dosen. Oke, izinin. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Oke, silakan. Terima kasih, Kak. Iya.